waktu itu kok nggak iya, jadi waktu itu kalau nggak salah, saya mau ngajuin resign udah 2000 berapa gitu, 2 tahun yang lalu, tapi nggak dikasih teman-teman sama bos saya ya. Bos saya kebetulan orang Amerika langsung, dia bilang adalah, "Nggak ada orang lagi, jadi kamu jangan keluar dulu," gitu. "Kita lagi restruktur organisasi," gitu. "Jadi kamu kerjanya dulu di sini deh, bantuin di departemen ini," gitu. Oh ya udah gitu. Ya udah akhirnya saya juga nggak enak juga sama bos saya, karena bos saya tuh baik banget teman-teman. Nah, akhirnya waktu itu saya nggak salah saya pergi umroh teman-teman sama istri saya, sama anak saya berangkat ke sana. Nah, saya doa di situ teman-teman. Di depan Ka'bah tuh saya ngomong, "Ya Allah kalau memang Prudential ini adalah sebuah bisnis saya ke depan, dan ini bisa merubah hidup saya lebih baik lagi, tolong tunjukkan jalan," saya bilang gitu. Tahu nggak teman-teman, begitu saya pulang dari umroh itu seminggu kemudian line manager saya, bos saya telepon, "Eh, kamu kemarin masih mau ngajuin resign nggak?" "Iya." "Ini udah boleh nih, udah bisa nih, kalau kita organisasi udah ini nih." "Oh, yang benar?" "Iya." Gitu. Ya udah teman-teman. Nah, sejak itulah, sejak tahun 2017 saya ngebangun bisnis saya ngulang lagi bisnis Prudential teman-teman. Saya perbaiki lagi, kemudian saya rubah yang tadinya insurance agent, saya rubah menjadi pola perencanaan keuangan. Nah mulai ada beberapa rekrutan, jadi waktu dulu saya ngerekrut tuh masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Nggak ada sistem, nggak ada apa, dan sebagainya. Nah, akhirnya saya belajar tuh teman-teman, saya belajar sama guru-guru saya juga di perencanaan keuangan, Patri Joko, Coach Hendra Sensei, banyak banget ya teman-teman yang saya belajar, Dr. Stefanus, saya belajar NLP dan sebagainya. Pada saat saya resign itu, saya ngerubah pola kerja saya teman-teman, pola kerja, pola sistem, dan ya walaupun masih belajar juga teman-teman ya, hari ini saya bukan yang jago-jago, para pembicara yang kemarin di paket sales training ini hebat-hebat semua. Saya bilang saya jiper juga, waduh saya belum apa-apa, ada Bro Alwi, ada Pak Eka dan sebagainya, itu Pak Eka juga guru saya juga di perencanaan keuangan. Nah, ya alhamdulillah teman-teman, eee, mulai ada peningkatan ya, tapi saya nggak bilang bahwa, wah kayaknya hebat gitu, enggak. Menurut saya masih ada, wah ada peningkatan nih setiap tahun, ya artinya kemarin nyiptain AAD, nyiptain AAD, tetapi secara unit saya masih ada pertumbuhan gitu, teman-teman. Ya sampai sekarang itu Pak Gusno. Oke, luar biasa ya. Nah, sebelum masuk ke obrolannya, Pak Afi ada yang mau ditanyakan? Biar satu-satu kita nanyanya nih, Enggak, nanti lanjut sebelum aja, lanjut. lanjut aja ya, oke. Nah, Pak Viko kan tadi bilang ya bahwa sekarang lebih menekuni jalur perencanaan keuangan ya. Lanjut aja, Jadi Bro. ada apa namanya, ada satu, eee, gelar-gelar profesi gitu ya di dunia perencanaan Mhm. keuangan ini. Dan Pak Viko banyak juga bergaul dengan orang-orang di industri perencanaan keuangan. Dan buat Ya, informasi teman-teman, dunia perencanaan keuangan ini berarti lebih luas daripada sekedar asuransi ya. Tapi betul. Pak Viko tetap menjadi agen prudensial, ya Iya, tetap menjadi agen prudensial dan ini menarik gitu ya. Nah, eee, ini akan menjadi topik kita, Pak Viko boleh elaborasi, boleh boleh, ceritakan. iya, Pak Viko kan sering ketemu sama para perencana keuangan yang iya, dunianya lebih luas dari sekedar asuransi saja. Tentunya Pak iya, Viko dapat insight tentang bagaimana prospek, bagaimana masa depan industri asuransi khususnya ya dan perencanaan keuangan. Ya mungkin itu yang akan jadi, topik kita ya. Silakan Pak Viko. iya, betul. Oke, izin share ya Pak Gusnul ya, Mas Silakan Afi ya. silakan. Ya, teman-teman, hari ini saya Ya, mau silakan. sharing sih sebetulnya, artinya bukan berarti saya pintar, tetapi saya juga masih belajar. Kalau teman-teman ingin bertanya, silakan saja, saya feel free aja untuk bertanya. Justru dengan sharing ini saya juga nambah belajar ya, bisa dari guru-guru saya juga di sini dan juga dari teman-teman juga ya, supaya saya bisa menambah wawasan lagi ya, mungkin masukan-masukan dan sebagainya. Nah, poinnya adalah, ambil positifnya, buang negatifnya, gunakan, apa tuh namanya, gunakan ilmu yang arahan yang dari leader ya. Jadi kalau misalnya, "Wah ini nggak cocok," ya udah nggak usah dipakai teman-teman ya. Sesuai percayakan kepada leader masing-masing ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau sharing, atas dasar apa yang saya jalani sekarang menjadi perencana keuangan, terutama spesifik di Prudential nih teman-teman, ya. Dan ternyata berdampak nggak gitu ya. Nah, ini yang saya mau ceritain nih teman-teman. Nah, khususnya adalah di era pandemi ini nih teman-teman ya, saya mau sharing sedikit teman-teman ya, sebentar, saya share, Pak Gusno boleh share, kasih akses nggak Pak Gusno? Udah kayaknya deh sebentar, kayaknya udah saya cek lagi ya.
Masih disable. Oke. Oke, sudah. Oke, thank you Pak Gusno. Oke, saya share ya teman-teman. Materi kali ini adalah tentang bisnis asuransi di masa pandemi ya teman-teman ya. Tampilannya sudah sesuai Pak Gusno full? Full? Soalnya saya Ya, nggak pakai monitor soalnya. mantap. Oke. Ya. Jadi topik kali ini teman-teman bisnis asuransi di new dan next normal nih teman-teman. Jadi udah bukan lagi old normal nih, tapi topik kali ini adalah bagaimana di kondisi new normal, yaitu adalah kondisi sekarang, dan next normal di masa setelah vaksin ada, ya, vaksin ready di seluruh dunia, dan apa dampaknya bagi bisnis kita. Nah ini dia teman-teman ya, saya akan mau cerita. Tapi sebelum saya share, saya akan kenalin diri saya dulu teman-teman sebentar. Next berikutnya, ini dia teman-teman ya. Saya nama Viko Hadian, saya adalah engineer di elektro ya, nggak ada hubungannya dengan perencanaan keuangan teman-teman. Dan kebetulan saya punya komunitas namanya Indonesia Financial Advisor Community bersama tim-tim saya di grup ke bawah. Dan hari ini istilahnya sebagai founder dan ketuanya gitu ya, sama kayak Pak Gusno di Future Inc lah gitu ya. Nah kemudian saya juga pencetus Gerakan Keluarga Indonesia 1 miliar ya. Kemudian saya juga membantu teman-teman yang ingin menjadi perencana keuangan ya, baik AWP, KWP, bahkan CFP pun saya yang ngajar membantu mereka untuk lulus ujian CFP, dan hari ini ditunjuk oleh FPSB Indonesia untuk mengurus sebuah organisasi yang namanya FPAI teman-teman. Jadi saya bergaul dari semua profesi ya, baik tech advisor, kemudian di perencanaan keuangan juga, kemudian macam-macam teman-teman. Di FPI itu banyak sekali orang-orang ya di dunia keuangan ya teman-teman ya. Jadi saya bergaul dengan mereka, dan itu banyak ilmu yang saya dapat, kemudian banyak masukan juga dengan kondisi-kondisi saat ini teman-teman ya. Dari FPI ini saya banyak kenalan di OJK, banyak kenalan di beberapa bank, petinggi bank dan sebagainya nih teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, situasi kondisi yang akan saya mau share sekarang ya teman-teman ya. Ya, karena situasi sekarang nih teman-teman ya, dan ke depan ya. Jadi kalau kita lihat ya antara kondisi waktu dan juga perkembangan sales kita, lihat teman-teman di sini ada kondisi yang all normal. Jadi adalah sebelum pandemi, which is itu artinya di 2020 ke bawah ya, 2019, 2018 dan sebagainya. Ya, artinya bisnis growth aja teman-teman, termasuk bisnis asuransi teman-teman. Ya. Bisnis asuransi itu udah berkembang dan sebagainya, dan semua bisnis lah teman-teman lah berkembang dan sebagainya ya. Dan ternyata begitu masuk pandemi, yaitu adalah COVID-19, yaitu adalah masuk ke ranah yang new normal, di mana semuanya kayaknya bisnis-bisnis itu pada ada beberapa yang tiarap, ada yang berkembang, ada juga yang tiarap teman-teman ya. Ada seperti hotel, kemudian sewa menyewa gedung dan sebagainya ya. Itu turun tuh teman-teman, apa tuh namanya, pesawat gitu, airlines itu semuanya turun ya. Tetapi nanti pada saat masuk ke ranah yang dimana vaksin sudah mulai ya, dan tidak ada pandemi lagi, nah ini namanya yang disebut adalah next normal. Jadi area yang dimana recovery ini teman-teman. Nah sekarang bisnis kita gimana nih ya, di masa kita nggak bicara lagi yang namanya old, tapi gimana kita bicara new dan next ya. Tetapi yang paling penting di posisi lihat area ini teman-teman ya, kalau saya melihat ya teman-teman ya, di beberapa teman-teman diskusi di EPI juga teman-teman, bahwa memang vaksin akan ada nanti di 2021 ya teman-teman ya. Tetapi itu belum final teman-teman. Jadi prosesnya ternyata masih panjang teman-teman. Jadi fase-fase vaksin itu ternyata nggak semudah itu langsung orang masuk, sembuh dan sebagainya, selesai semua, enggak. Itu masih ada fase-fasenya teman-teman. Jadi untuk mau masuk ke next normal, itu istilahnya masuk ke ranah recovery dulu teman-teman. Nah pertanyaannya, kalau kita masih menunggu tahun depan, atau masih menunggu nanti masih pandemi, bisnis istirahat aja, maka sebetulnya kita nggak bergerak sama sekali. Jadi artinya dengan kondisi new normal pun, bahkan mau masuk ranah ke recovery, justru itu adalah saatnya kita giat bekerja teman-teman. Apalagi di bisnis keuangan yang terutama adalah asuransi teman-teman ya. Nah ini jelas ya teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke ranah recovery. Tapi kita belum tahu nih area next normalnya kapan, karena menunggu vaksinnya jadi dulu secara sempurna. Jelas ya teman-teman ya. Nah itu dia. Nah, kalau lihat perilaku ya teman-teman ya, kalau lihat perilaku di old normalnya kemarin,
teman-teman dengan populasi masyarakat Indonesia 250 juta ya. Kemudian penjualan e-commerce itu site areanya masih ini tahun 2016 nih masih berlaku ya teman-teman sebelum masa pandemi. Lihat ya teman-teman, industri tumbuh yang paling tinggi adalah keuangan dan asuransi teman-teman. Itu aja sebelum pandemi aja keuangan dan asuransi aja berkembang teman-teman. Ya. Dan informasi dan komunikasi juga berkembang ya. Ini lihat di fakta perilaku konsumen di Indonesia. Nah, memang di sebelum pandemi COVID-19 ya, orang-orang kita tuh kayaknya hidup nggak ada masalah ya, karena bisnis berkembang terus, sehingga pola keuangan masyarakatnya juga kadang-kadang suka kelewatan, istilahnya tidak merencanakan masa depan dan sebagainya ya teman-teman ya, karena tantangannya banyak di sebelum COVID-19 ya, COVID-19 tuh tantangannya banyak teman-teman, mall ya, bis kemudian shopping online dengan apa tuh namanya, Tokopedia dan sebagainya ya, kemudian apalagi pinjaman online ya. Dan kalau kita lihat teman-teman dengan kondisi Indonesia saat ini ya teman-teman ya, proyeksi bonus demografi artinya apa teman-teman? Ini market teman-teman ya. Ini teman-teman, market sekali adalah bonus demografi, anak milenial akan menguasai ekonomi bangsa kita. Yaitu adalah orang-orang sekitar 100 juta orang, itu 10 sampai 15 tahun lagi itu udah punya penghasilan semua. Nah, kita mau ambil kue ini atau tidak? Baik di masa new normal maupun di next normal, teman-teman. Memang COVID-19 kita nggak bisa prediksi, karena ini adalah black swan event, sesuatu yang nggak kita sangka gitu ya, teman-teman ya. Nah, tetapi apa yang kita lihat di sini, teman-teman? Ini adalah sebuah peluang nih, teman-teman. Pada saat mereka punya penghasilan, pasti mereka akan merencanakan keuangannya, baik tujuan keuangan, baik mereka berinvestasi, dan jangan lupa ada asuransi di situ, teman-teman. Nah, artinya apa? Kue ini akan yang kita jadi bisnis prudensial asuransi di sini, itu kita nggak bicara tahun ini, teman-teman. Kita nggak bicara, wah bergabung di bisnis asuransi. Kita nggak bicara tahun depan 2021. Enggak. Bisnis ini akan puncaknya itu adalah 10 tahun, 15 tahun ke depan, teman-teman. Dan pertanyaannya kita siap atau tidak? Ya, mengambil kue itu, teman-teman. Ya, mengambil kue yang sudah disiapkan, mereka sudah paham sekali tentang perencanaan keuangan, mereka paham sekali tentang asuransi, mereka paham sekali tentang investasi, jadi mereka tinggal pilih saja orangnya gitu, teman-teman. Nah, pertanyaannya kita siap menerima itu dengan itu tidak gitu, teman-teman. Nah, itu yang kami lihat di beberapa di pembicaraan di organisasi ya, teman-teman ya. Nah, bonus demografi ini adalah sebuah peluang, teman-teman ya, sebuah peluang. Nah, artinya apa dengan bonus demografi ini? Artinya ternyata teman-teman, kondisi keuangan sebelum new normal kemarin, orang tuh kayaknya enak banget gitu ya, mereka menyicil, gaji 5 juta, handphonenya iPhone Pro Max dengan cicilan yang cuma 2 juta, dan sebagainya. Terus kemudian Adidas beli harga 20 juta ya, beli sepatu kayak harga motor gitu teman-teman dengan cicilan 1,6. Artinya apa di sini? Ternyata problem masyarakat kita itu adalah ternyata konsumtif, teman-teman. Ya, konsumtif. Ini adalah peluang. Ya, ini juga peluang bahwa bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk mereka mengendalikan keuangannya dia supaya apa? Mereka sejahtera nanti nih pada saat pensiun, sehingga apa yang terjadi, sandwich generation tidak terjadi lagi, alias orang tuh udah wealth banget lah teman-teman ya. Sebetulnya mereka ingin hidup wealth, tetapi kalau nggak ada yang ngasih tahu, nah akhirnya apa yang terjadi ya. Nah itu dia teman-teman ya. Ini sebelum terjadi kondisi pandemi, teman-teman. Nah sekarang masuk ke ranah area pandemi, teman-teman. Nah, apa yang kita lihat, teman-teman? Bisnis ada yang turun, bisnis ada yang naik. Nah, ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa teman-teman udah dapat ini ya. Tapi ini yang menarik menurut saya, kondisi di mana semua rata-rata masih stay at home. Ya, apalagi sekarang Jakarta naik lagi gitu ya. Ekonomi. Ya, teman-teman, ada beberapa. Tapi teman-teman lihat ya, teman-teman, ya. Di antara fall dan rise ini, ternyata masih ada yang dianggapnya adalah penting, yaitu adalah edukasi, pendidikan, masih sekolah, anak-anak, ya, banking, sektor perbankan, agrikultur, manufacture, pabrik masih produksi. Yang terakhir apa, teman-teman? Insurance, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Artinya, mau ada pandemi, nggak ada pandemi, itu ternyata produk kita yang asuransi ini masih sangat dibutuhkan, teman-teman. Masih sangat dibutuhkan banget, teman-teman. Ya, apalagi sekarang di zaman pandemi ini ya, teman-teman. Ini saya ambil juga di slide salah satu slide ya, teman-teman ya. Bentar, teman-teman. Ya, nih.
Ya, lihat nih, new normal Indonesia, yaitu adalah kondisi sekarang nih teman-teman. Ya, gimana apa yang terjadi? Yang pertama teman-teman, solidaritas sosialnya naik. Ya, banyak korban nyawa akibat COVID, saudara-saudara kita, tetangga, ya. Akhirnya apa dampaknya? Melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial, teman-teman. Ya. Yang kedua, teman-teman, apa yang terjadi? Setelah pandemi COVID-19 ini terjadi, teman-teman. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia. Nah, alias mulai jarang ketemu orang tatap muka. Mereka beralih menggunakan media virtual atau digital, seperti kita ini sekarang. Kumpul-kumpul lewat online dan sebagainya. Dan apakah nanti pada saat vaksin mulai 2021, apakah orang akan langsung bertemu langsung? Saya rasa tidak. Masih akan menggunakan yang namanya media digital seperti ini. Media virtual dan digital seperti ini, teman-teman. Ya, karena orang masih ragu-ragu apakah COVID ini sudah selesai atau belum. Jadi apa yang terjadi? Maka tahun 2021 prediksinya maka akan sama, ya. Dan orang sekarang bikin training pun sekarang lebih enak online, teman-teman. Ketemuan sama orang semuanya online dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga, teman-teman. Gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas working itu karena adanya social distancing. Jadi apa? Kebanyakan orang akan tinggalnya di rumah. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, yang paling terakhir, yang paling penting nih, teman-teman. Dasar piramida. Mengacu ke piramida Maslow, konsumen bergeser kebutuhannya dari puncak piramida, yaitu adalah aktuasi diri dengan esteem ke dasar piramida, yaitu ternyata masyarakat kita ini di zaman pandemi sekarang ini, teman-teman, mereka udah nggak mikirin lagi yang namanya leisure, teman-teman. Alias yang apa tuh namanya? Yang lebih yang kesenangan dan sebagainya. Kebanyakan ya, kecuali orang-orang yang udah wet banget ya teman-teman, kebanyakan masyarakat Indonesia hari ini cuma ada 3 yang paling penting dalam di pikiran mereka. Bagaimana anaknya, keluarganya bisa makan, ya. Kemudian bagaimana anaknya bisa sekolah, istilahnya gitu ya teman-teman. Dan juga bagaimana keluarganya bisa kesehatan dan keamanan jiwa raga, teman-teman. Itu doang, teman-teman. Dan ini ternyata pada saat kondisi pandemi ini, asuransi itu growth, teman-teman. Ya, berkembang. Ya. Bukan kita menikmati akibat dari COVID-19 ini, tetapi orang ternyata belajar, teman-teman. Belajar dengan kondisi COVID-19 ini. Ternyata asuransi itu penting loh, teman-teman. Gitu artinya. Jadi banyak beberapa teman-teman kita yang pada saat tetangganya akibat COVID meninggal, ternyata asuransi penting ya. Kok dia nggak ada harta ya? Kok ada yang gini, dan sebagainya gitu deh, teman-teman ya. Ya. Keamanan jiwa dan raganya. Ini poinnya, teman-teman. Nah, artinya apa? Next-nya bagaimana nih, teman-teman? Next-nya. Next normal adalah kue bisnis asuransi masa depan, teman-teman. Ya, kue bisnis asuransi masa depan. Ya, ini yang kita lihat nih, teman-teman. Wow, luar biasa banget nih. Artinya dengan kondisi pandemi, orang jadi belajar. Yang dulunya orang nggak ngerti tentang keuangan, orang nggak ngerti tentang dana darurat, dengan orang sekarang belajar, teman-teman. Kenapa orang hari ini benar juga ya, dana darurat penting ya. Sekarang gara-gara kemarin pandemi, teman-teman. Begitu dia nggak punya uang dana darurat, teman-teman. Begitu gajinya dipotong 50%, apa yang terjadi, teman-teman? Hidupnya berantakan. Ya, hidupnya berantakan ya. Cicilan misalnya gaji 20 juta, cicilannya udah 10 juta, teman-teman. Ya, cicilan rumahnya udah 10 juta, cicilan mobilnya udah 3 juta, kehidupannya sisanya 7 juta. Nah, begitu COVID-19, gajinya dipotong 10%, udah nggak bisa nyicil lagi, teman-teman. Apalagi hidup istilahnya. Ya, mobil udah dan sebagainya apa. Nah, artinya apa? Ternyata dana darurat penting juga ya. Nah, artinya apa? Orang mulai aware. Orang mulai aware dengan, wah, nggak lagi deh kondisi kayak gini. Nah, gitu teman-teman. Ya, nggak lagi deh begitu masuk rumah sakit habis dana. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, itu akibat dari dampak dari COVID-19 ini, teman-teman. Jadi artinya ternyata ada positifnya juga. Orang masyarakat Indonesia jadi belajar, teman-teman. Ya, belajar tentang yang penting gimana anaknya bisa makan, bisa sekolah, dan bagaimana secure keluarganya. Itu, teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini artinya peluang. Ya, next normal ini adalah peluang. Baik di new normal ini dan next normal. Nah, kalau saya mau sharing nih, teman-teman, bukannya mau pamer ya, bukannya mau ria. Saya lagi pegang 3 orang, sebetulnya ada 5 orang yang saya pegang. Itu mereka bergabung dengan saya atas dasar ingin menjadi perencana keuangan, teman-teman. Jadi mereka bergabung atas dasar ingin menjadi perencana keuangan.
saya nggak ngajak dia jadi agen asuransi, teman-teman. Nggak ngajak dia. Jadi dia nggak tahu kalau saya di Prudential justru, ya. Dia baru tahu di Prudential pada saat istilahnya saya di positioning terakhir sebelum NPA, teman-teman. Jadi orang itu ngelihat saya sebagai perencana keuangan. Nah, pada saat dia bergabung itu ada di pertengahan tahun ini ya, saya lagi benar-benar lagi megang 5 orang ini, perencana keuangan ini, teman-teman. Tetapi yang saya lihat ada beberapa orang yang benar-benar menjalani prosesnya, teman-teman. Jadi saya ajarin teman-teman bukan menjadi insurance agent. Saya nggak bilang insurance agent jelek ya. Tapi saya punya pengalaman di beberapa tahun yang lalu menjadi insurance agent. Nanti akan saya ceritain, teman-teman. Nah, teman-teman, saya bukan yang mau pamer ya, tapi ini hanya sebagai sharing saja ya, teman-teman ya. Jadi saya kemarin menghandle ada 3 wanita ini, teman-teman ya. Yang prianya saya nggak masukin ya, ini hanya karena kenapa? Ini wanita, teman-teman. Mereka adalah tiga-tiganya adalah ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga, tiganya adalah ibu rumah tangga. Mereka yang menarik kenapa saya tampilin ini adalah mereka ini pengen belajar perencanaan keuangan, ingin ngatur keuangan tadinya, dan kemudian akhirnya bergabung, teman-teman. Ya, saya mau cerita adalah yang satu ini adalah ibu rumah tangga, ya walaupun dia datang ke kita itu ingin menjadi perencana keuangan, ya. Terus kemudian satu lagi dan yang terakhir adalah ini, teman-teman. Dan yang menarik ya, teman-teman ya, jangan lihat angkanya, teman-teman. Angkanya masih kecil, angka API-nya masih kecil walaupun join di bulan Juli Agustus ya, teman-teman ya. Tapi yang saya lihat adalah mereka bertiga nggak pernah keluar dari rumah. Itu poinnya, teman-teman. Nggak pernah ketemu orang face to face. Nggak pernah istilahnya closing ketemu orang. Semuanya by online. Dan mereka gabung pada saat di pandemi, teman-teman. Ya, saya ngelihatnya itu. Ini makanya saya menarik saya buat ini ke mereka bahwa mereka lagi balapan lah istilahnya ya, lagi balapan mobil di akhir tahun ini. Ya. Nah, ya, ini adalah si Zainab ya, kemudian ini ibu rumah tangga, teman-teman, dan ini adalah juga ibu rumah tangga, dan ini yang ketiga adalah tim saya yang join bulan Agustus juga ibu rumah tangga, teman-teman. Dia join udah CFP, teman-teman. Dia join tuh dia udah punya profesi CFP dan dia datang ke saya pengen tahu Pak Viko ini ngerjain apa gitu. Infak itu apa gitu ya. Nah, akhirnya saya ceritain bahwa saya di Infak ini saya adalah perencana keuangan, tetapi saya berafiliasi dengan perusahaan asuransi. Kenapa? Nah, itu saya ceritain, teman-teman. Ya, itu dia. Akhirnya dia gabung, teman-teman. Ini bertiga ini akhirnya bergabung, teman-teman. Dan akhirnya masih belajar sama saya, mentoring dari nol. Saya nggak berharap dia closing di bulan pertama, di bulan mereka belajar dulu, teman-teman. Tapi akhirnya di beberapa bulan setelahnya, setelah 3 bulan, setelah 90 hari, mulai terlihat dampaknya, teman-teman. Artinya apa? Sudah mulai ada edukasi yang secara online ya, dan akhirnya menimbulkan sebuah API ternyata, teman-teman. Ini yang saya lihat ya, ini karena ini menarik karena mereka bukan profesional karyawan, adalah ibu rumah tangga yang saya latih menjadi perencana keuangan, teman-teman. Nah, itu yang menarik. Yang cowok-cowok emang udah mereka adalah profesional bekerja kantor ya, itu nggak saya tampilin ya, teman-teman. Tetapi ini yang wanita ini saya benar-benar lagi megang 5 orang perempuan. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Jadi artinya ternyata pola mereka menikmati, teman-teman. Mereka menikmati cara kerjanya ya. Mereka nggak ada beban ketemu orang. Pokoknya dia cuma bilang adalah ya pokoknya saya mah edukasi aja. Dan ternyata dia ya jalanin aja gitu ya. Walaupun yang paling belakang ini yang siapa yang terakhir, tapi ya submitnya udah lumayan ya, teman-teman ya. Di dalam waktu Agustus, September, Oktober ini 3 bulan ini dia udah nyampe 230 juta ya. Tapi belum isut ya, karena ini kan medical ya, teman-teman ya. Ini medical, ini kan Oktober kemarin ya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan ya ini mereka sampai Oktober ini minimal ada hasil. Mereka nggak ada belum kepikiran mau naik AAD itu belum, teman-teman ya, karena ini lagi saya latih. Untuk kenapa dia baru 4 bulan belajar untuk naik. Saya sih pengennya adalah ayo kejar AAD gitu ya, tapi saya mau lihat ritmenya dia kerja gitu ya, teman-teman. Ternyata ada hasilnya, teman-teman. Nah, itu yang saya mau tampilkan ya, teman-teman ya. Nah, next-nya, teman-teman. Nah, ternyata, teman-teman, nah, terus caranya gimana, Pak? Fik, caranya gimana dengan kondisi sekarang ini? Terus kemudian orang kan memang saya bekerja di Prudential. Saya bergabung di Prudential. Tahu juga, saya kan agen asuransi. Nggak bisa kita pungkiri bahwa saya bukan agen asuransi. Enggak. Kita memang agen asuransi, teman-teman. Nah, balik lagi adalah ternyata, teman-teman,
Kenapa saya bisa mengajak 3 orang ini yang tadinya dia adalah seorang perencana keuangan dan mau tanda tangan NPA untuk belajar bermentoring dengan saya sebagai perencana keuangan, ya teman-teman ya. Ternyata apa yang saya tampa mereka bertiga adalah brand identity, teman-teman. Nah, dia teman-teman ya. Jadi saya benar-benar tempat dia adalah bagaimana dia menjadi seorang perencana keuangan, yaitu financial advisor. Kita memang financial advisor yang berpartner dengan Prudential. Jadi kalau misalnya saya bilang sama mereka nih bertiga nih teman-temannya, ya kan kita suka ngumpul ya, ngobrol gitu ya. Ada yang CFP, ada yang baru AWP dan sebagainya gitu ya. Saya bilang sama mereka gini teman-teman. Nah, kalau kita nggak bilang bahwa agen asuransi itu jelek, enggak. Kita memang terdaftar di agen Prudential dan saya bangga sekali dengan Prudential. Saya bilang gitu ke teman-teman. Tapi artinya kalau kita bilang adalah kalau kita bilang ke masyarakat, Pak, Bapak, Ibu, saya adalah agen Prudential. Teman-teman, saingannya banyak kan teman-teman? Ada 250.000 agen di Indonesia teman-teman yang terdaftar di Prudential. Belum agen perusahaan lain. Apa bedanya Anda dengan yang tetangga saya yang agen Prudential juga? Apa bedanya Anda dengan keponakan saya yang agen Prudential juga? Setuju ya teman-teman ya? Nah, teman-teman kudu ngekrucutin jati diri teman-teman. Saya adalah agen Prudential Syariah misalnya. Nah, itu lebih kerucut lagi teman-teman. Ya. Saya adalah agen asuransi Prudential Syariah. Nah, itu lebih kerucut lagi. Ya. Oke, berbeda. Saya adalah financial advisor yang bergabung dengan Prudential. Lebih kerucut lagi, teman-teman. Ya. Oh, ini beda. Oke. Apa yang membedakan? Nah, baru kita bisa cerita. Saya adalah financial advisor di PFA. Apa itu PFA? Oh, Bapak belum kenal ya PFA. Nanti saya jelasin, Pak. Yang PFA ini memang kita berpartner dengan perusahaan yang paling terbesar di Indonesia saat ini. Apa perusahaan Anda? Menurut Bapak perusahaan yang paling terbesar hari ini apa, Pak? Perusahaan asuransi. Prudential, tepat sekali. Kebetulan PFA kami bekerja berpartner dengan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia adalah Prudential. Nah, oleh sebab itu boleh Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan memberikan sebuah pemahaman tentang perencanaan keuangan. Oh boleh. Nah gitu teman-teman. Jadi pada saat kita ketemu klien, itu nggak tiba-tiba, bro, gue di Prudential ya, gue punya produk Prucinta PPH plus, wah pokoknya keren deh, lo beli ya. Nah kayak gitu, bukan teman-teman. Karena kenapa? Waktu zaman dulu saya belum merubah pola itu, saya begitu teman-teman sama teman-teman. Tetapi apa terjadi? Saya butuh banyak orang teman-teman. Saya butuh banyak orang untuk ketemu, ya, untuk ketemu sehingga apa yang terjadi? Oh, lo di Prudential, udah Prudential, dan sebagainya gitu. Saya bilang tetap, saya bilang saya ada di komunitas IFAK ID yang kebetulan hari ini concernnya ada di Syariah dan hari ini adalah saya bergabung berpartner, komunitas kami ini berpartner juga dengan perusahaan asuransi terutama yang paling penting yaitu adalah Prudential, Pak. Oh, Anda agen Prudential? Iya, memang saya terdaftar, Pak. Tetapi justru hari ini saya ingin menjelaskan bahwa saya ada di komunitasnya untuk mengedukasi masyarakat pentingnya perencanaan keuangan dalam mencapai tujuan kehidupan yang lebih sejahtera lagi, Pak. Boleh ya, Pak ya, saya minta waktu kira-kira 30 menit untuk berdiskusi dengan Bapak tentang perencanaan keuangan? Oh, boleh. Nah, gitu teman-teman. Jadi artinya pada saat ketemuan, nah itu ternyata bisa merubah pola pola cara kerjanya teman-teman. Nah, yang saya bisa ambil cerita teman pengalaman adalah yang tadi yang juara satu itu, yang namanya Zainab itu, pertama dia tidak ngikutin teman-teman, ya, tidak ngikutin, ya, pokoknya dia akhirnya daftar, dia semua orang dia ceritain bahwa saya agen Prudential. Tahu nggak teman-teman? 50 orang dia temuin, dia jelasin produk yang namanya Prucinta ya, karena dia kejarnya Prucinta. Teman-teman, 50 orang yang dia temuin, nggak ada yang closing sama sekali teman-teman. Ya, nggak ada yang closing. Ya, jadi dia pertama adalah pada saat saya jelasin ini sembari belajar, proses belajar, tapi dia ternyata udah cerita ke orang bahwa saya di Prudential, nah, ini ada produk Prucinta, ada proyek PSS, ya dia ceritain tuh teman-teman, ada PPH dan sebagainya. Dia cerita 50 orang, nggak ada yang cerita. Teman-teman yang namanya Zainab ini, itu udah mau keluar dari di Prudential teman-teman. Ya, dia mau keluar, Pak, kayaknya udah 50 orang saya edukasi, saya jelasin Prudential, nggak ada yang nyangkut. Ya, dia bilang gitu. Wah, saya balik lagi. Oh, prosesnya, oh oke, bagus sekali. Memang waktu itu memang saya ajarin produk dulu, saya kenalin produk dulu ya teman-teman ya. Perencanaan keuangannya emang agak telat ya teman-teman waktu itu ya. Nah, habis itu apa teman-teman? Ternyata saya ajarin tentang perencanaan keuangan. Nah, yang 50 tadi teman-teman diulang lagi sama dia.
Ya, ada beberapa yang 50 diulang lagi, diceritain lagi, diedukasi lagi teman-teman. Nah, alhamdulillah mulai teman-teman, case mulai masuk. Ya, waktu itu kalau nggak salah pada saat dia merubah itu di bulan itu dia closing sekitar mungkin 8 ya. 8 case. Nah, dia mulai merasa menikmati teman-teman. Mulai menikmati cara prosesnya teman-teman. Jadi ternyata dan dia branding di IG-nya dia itu istilahnya benar-benar udah apa itu namanya konsepnya adalah udah yang financial advisor teman-teman. Jadi memang kita harus bandingkan. Jadi jati diri kita tuh ternyata sangat berpengaruh loh teman-teman pada ke masyarakat ya brand identity kita. Kita ini mau jadi financial advisor atau kita ini menjadi insurance agent. Walaupun dua-duanya penting ya. Karena pada saat kita menjadi financial advisor karakter asuransi agent itu wajib kita jalani ya karena kan kita membantu klien kita medical, tanda tangan SPAJ dan sebagainya ya. Tetapi pertanyaannya apakah branding insurance agent ini bisa apa tuh namanya? Bisa ke masyarakat itu masyarakat menerima itu atau tidak gitu. Kadang-kadang kan orang kalau misalnya lo bro lo di asuransi lo kalau ketemu gue jangan ngomong asuransi deh gitu. Ya kenapa? Dia kan belum dengar cerita kita gitu. Saya tuh pengennya mau cerita, cuman gara-gara saya ngomongin agen asuransi, lo udah ngeblok duluan bro, gitu teman-teman. Nah biasanya saya rubah dengan cara pola financial advisor nih teman-teman. Kira saya teman-teman ya. Nah ambil positifnya, buang negatifnya teman-teman ya. Nah tapi kan saya agen asuransi tetap iya teman-teman. Jadi memang apa kata dunia ya. Jadi kita bedakan agen asuransi, financial educator dan financial advisor. Agen asuransi adalah jual produk teman-teman. Ya, jual produk, dia langsung ketemu. Jadi istilahnya sales ya. Saya punya tim pro venture saya ajarin dia cara perencanaan keuangan. Nggak nyambung teman-teman. Nggak nyambung. Dia adalah seorang sales mobil. Ya, orang ini saya rekrut dengan posisi yang memang bagus ya, seorang sales mobil hebat di sales ya, tetapi dia pengen mencoba untuk di dunia asuransi dan dia tidak mau belajar yang namanya perencanaan keuangan teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman? 3 bulan API-nya bagus teman-teman. Ya, tetapi yang terjadi polis lapse semua teman-teman. Ya, polis lapse dan sebagainya dan sekarang hari ini orangnya udah nggak ada teman-teman. Udah istilahnya udah di PHK lah istilahnya sama Proventure gitu. Kenapa? Kenapa? Daftar nama dia habis, dia nggak dapat referensi. Kenapa? Susah banget sih jualan bulan-bulan pertama enak nih jualan polis ya Pak, gitu. Teman saudara dan sebagainya. Tapi udah masuk ke ring 2, ring 3, agak sulit teman-teman. Ya, ditelepon orang nggak mau dan sebagainya ya teman-teman ya. Alasannya adalah pandemi seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Orangnya keluar. Nah, akhirnya, jadi memang agen asuransi itu bagus ya, tetapi ada apa tuh namanya menurut saya adalah areanya nanti di belakang istilahnya begitu teman-teman. Tapi pada saat kita masyarakat bagaimana kita sosok kita ini adalah bagaimana kita bisa membantu klien kita untuk mencapai tujuan keuangannya. Itu aja dulu. Jadi tugas kita apa sih adalah membantu masyarakat mencapai tujuan keuangannya dia apa sih yang dia mau ya dan tugas kita adalah memastikan bahwa tujuan sahabat-sahabat kita di sekeliling kita itu tercapai. Anaknya mau jadi dokter, anaknya mau jadi pilot ya, kemudian istrinya dia berdua pengen pensiun, itu adalah tugas kita membantunya. Jadi artinya kalau teman-teman merasa bahwa punya sahabat, punya teman di sekeliling teman-teman, kalau mereka akhirnya kita nggak edukasi ya teman-teman, artinya apa? Pada saat sahabat-sahabat kita ini terjadi resiko, sahabat ini nggak mencapai tujuan, ya kita cuek aja. Artinya apa? Bukan teman kita ternyata. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa mereka adalah sahabat saya dari kecil, kalau nggak saya kasih tahu ya tentang perencanaan keuangan, bisa bahaya, nanti dia banyak utang lagi. Nanti kalau terjadi sakit anaknya, dia cash flow-nya berantakan lagi. Nah, perlu kita edukasi teman-teman. Nah, itu yang saya tanamkan kepada orang-orang yang belajar di perencanaan keuangan ini teman-teman. Ya. Nah, saya dapat dari Pak Gusnul kemarin, ternyata benar teman-teman. Jadi kalau ini adalah dari McKinsey Global Institute Analysis ya, pergeseran keterampilan di sektor banking dan insurance teman-teman. Ada beberapa posisi yang top declining alias turun ya. Kayak account collector, data entry ini udah akan digantikan teman-teman. Masuk apa yang terjadi teman-teman? Insurance sales agent. Nah, itu dia teman-teman ya. Insurance sales agent akan turun nih teman-teman. Tapi apa yang like teman-teman? Top growing software developer, customer service representative, electrical engineer, tapi yang terakhir apa teman-teman? Professional finance advisor. Wow. Jadi artinya yang kedepannya ini adalah
profesional finance advisor. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu mantan direktur Jam Sostek ya, Pak Hotbonar Sinaga ya. Sekarang dia yang mengganti Jiwasraya teman-teman ya. Dia ngobrol dengan kita, dia ngobrol gini, teman-teman FPAI kedepannya adalah agen asuransi dan agen asuransi umum akan digantikan dengan profesional financial advisor, ya, terutama untuk market millennials tuh teman-teman. Jadi benar Pak Bonar bilang ya, mereka udah puluhan tahun dia di dunia asuransi ya teman-teman ya. Dan itu dia bilang adalah kedepannya adalah personal financial advisor. Jadi teman-teman kembangkanlah, kuatkanlah ilmu menjadi perencana keuangan karena anak-anak muda nanti di Indonesia 10 sampai 15 tahun mereka mengenal perencana keuangan. Bukan hanya produk-produk asuransi saja. Jadi artinya mereka menyuruh kita untuk supaya tim-tim kita ini yang berada di asuransi segera upgrade ilmu, dia bilang gitu teman-teman. Supaya apa? Bisa menikmati kue yang udah disiapin nanti di Indonesia. 100 juta orang yang siap bekerja, dia bilang gitu teman-teman. Wah ternyata benar juga ya teman-teman. Nah saya akan ceritain. Nah, perencanaan keuangan tuh kayak gimana sih Pak Fik gitu ya. Nah, perencanaan keuangan adalah setiap orang yang berprofesi memberikan jasa nasihat perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan. Nah, ini dia teman-teman, tugas kita adalah membantu masyarakat mencapai tujuan. Nah, saya mau ceritain nih teman-teman, ya. Ini yang menarik nih teman-teman. Kenapa sih kok saya bergaulnya dengan independen? Kok saya masih tetap berada di Prudential, teman-teman? Ya. Ini saya cerita karena hampir rata-rata teman saya adalah FPI adalah orang independen, teman-teman. Ya. Saya nggak bilang independen jelek ya. Financial advisor based on fee base yaitu adalah independen. Yang kedua adalah financial advisor based on product commission. Nah, bedanya apa? Kalau financial advisor yang independen, dia tidak bergabung dengan perusahaan manapun. Jadi dia bekerja sendirian, kayak dokter teman-teman. Ya, dia ketemu klien, dia dibayar. Sama teman-teman, financial advisor based on fee base ini berdasarkan dia ketemu klien, apa tuh namanya? Ya dia dibayar, ya. Tetapi kalau product commission teman-teman, kita berafiliasi, bergandeng, berpartner dengan sebuah perusahaan, baik perusahaan asuransi maupun perusahaan investasi, teman-teman. Ya, artinya apa? Istilahnya arsiteknya kita juga jualan juga. Kalau beli barang di toko saya ya, gitu teman-teman. Ya itu adalah yang di product commission. Ada orang mau bangun rumah nih, saya butuh arsitek. Oke, dia arsitek. Dia yang gambar dan sebagainya. Begitu dia ngerjain juga, beli barangnya sama dia juga teman-teman. Ada masalah? Nggak ada masalah. Ya, selama orang itu percaya. Dan kebanyakan teman-teman, ya, kebanyakan nih beberapa klien yang menggunakan financial independent itu dia sampai dia ketemu klien itu pada saat dia mengeksekusi beli produk asuransi maupun investasi, dia nggak mau sama yang lain. Kamu aja deh yang jualan produknya. Aduh, saya nggak jualan. Saya hanya dibayar sebagai fee saja. Oh gitu. Saya kan nggak kenal sama agen asuransi. Nah gitu teman-teman. Nah menariknya nih teman-teman, kita ini berada di mana teman-teman? Product commission. Jadi kita adalah seorang perencana keuangan yang berafiliasi dengan Prudential. Jadi artinya pada saat kita bertemu, berdiskusi dengan klien, ngobrol, dan mereka percaya dengan kita, dan pada saat mengeksekusi produk-produknya apabila ada yang kurang, akhirnya kita jadi teman-teman. Pak, kalau Bapak ingin beli produk asuransi, karena saya melihat Bapak punya masalah di asuransi jiwa. Oh gitu ya? Iya. Kalau Bapak ingin beli produk asuransi, kalau Bapak percaya dengan saya ada produknya Pak. Nanti saya beauty contest Pak, Bapak mau pakai tradisional atau unit link? Oh boleh. Tolong di-sharekan saja. Nah, begitu dia percaya sama kita teman-teman, dia pasti akan memilih kita teman-teman. Dan kita dapat fee lagi teman-teman dari situ. Ya, jadi kalau Pak Safir Sendu, seorang senior perencana keuangan pertama di Indonesia, dia bilang gini, kalau produk commission tuh udah pintu uangnya juga banyak. Dia bisa jadi financial educator, dia juga bisa jadi financial advisor, ketemu klien dibayar, dia juga bisa jual produk teman-teman. Nah itu teman-teman, ya bisa jual produk. Nah artinya kenapa teman-teman? Satu nih saya lihat ya, pertama, ternyata teman-teman, saya ini mudah-mudahan direkod tapi untuk diri sendiri ya. Ini saya ngobrol Pak Gusno yang mudah-mudahan buat kita aja ya. Saya nggak bisa menskreditkan independen karena banyak sekali teman-teman saya. Tapi yang pertama teman-teman, ternyata teman-teman tahu nggak AJI sama ASI teman-teman itu ternyata powerful banget teman-teman. Saya baru mengalaminya ya. Dan saya langsung bikin disclaimer bahwa kejadian kemarin salah satu teman kita yang di perencana keuangan yang keren banget itu akhirnya kena hukumnya gara-gara nggak ada izin teman-teman. Kenapa? Nggak ada lisensi. Gara-gara nggak punya lisensi itu ternyata bisa disu sama orang loh teman-teman. Nah untungnya kita ini teman-teman seorang perencana keuangan ya,
Itu payung hukum kita itu ada AAJI sama ASI, teman-teman. Dan itu kuat banget, teman-teman. Ternyata di mata pemerintah, teman-teman. Jadi kalau kita punya AAJI dan ASI, makanya Pak Gusel kadang-kadang Bu Vera kan suka, saya agen asuransi prudensial berlisensi gitu. Ya itu bener banget, teman-teman. Itu kuat banget. Nah, ternyata untuk teman-teman independen itu nggak ada lisensinya, teman-teman. Dia punya hanya sertifikasi. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi artinya ternyata kita kuat banget lah. Kuat banget ya, ada lisensi AJI dan ASI, teman-teman. Itu kuat ya. Dan yang kedua, teman-teman, mereka harus mengikuti ujian anti money laundry, harus terdaftar di PPATK dan sebagainya. Kalau kita ada, kita anti money laundry ujian udah disiapin Prudential, teman-teman. Nggak usah khawatir. Apa-apanya yang diminta oleh pemerintah, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, udah disiapin sama Prudential. Itu nikmatnya kita berada di produk commission, teman-teman ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman, ya ini yang paling penting, teman-teman. Dia kemarin cerita, ya ini ada salah satu teman dekat saya di soal independen, dia cerita, Fik, kemarin gue kan bikin firma ya. Terus dia ngomong gini, teman-teman, saya kan CFP nih, Fik, saya bikin firma, saya rekrut beberapa anak milenial CFP juga. Saya ajarin mereka 6 bulan. Begitu udah 6 bulan pintar, teman-teman, apa yang terjadi, teman-teman? Orangnya kabur tuh, Fik. Udah kabur, bikin lagi sama teman-temannya. Apa tuh namanya? Udah itu klien gue diambil lagi, gitu, teman-teman. Dalam hati saya, teman-teman, saya cerita, teman-teman, melihara anak macan. Benar nggak, teman-teman? Si teman saya ini melihara anak macan. Nah, hebatnya, teman-teman, kita di Prudential, saya kenapa menikmati dan saya benar-benar berada di Prudential ini apa? Karena kita memiliki sistem. Itu dia, teman-teman. Seberapapun kita develop perencana keuangan, mau Zainab, mau Ain, mau Debbie di luar kota, saya develop dia hebat apapun, dia jadi AD, itu masih masuk ke sistemnya Prudential. Kita masih dapat, teman-teman, royalty, overriding, itu, teman-teman, yang kita kejar. Karena kenapa? Karena kita mau bangun sistem, bukan mencari bisnis yang nggak ada sistem. Nah, itu dia, teman-teman. Dan pada saat kita kalau mau bisnis bangun sistem lagi, butuh waktu. Nah, kita nggak usah repot-repot bangun sistem lagi. Kita udah ada sistem yang ada di Prudential. Itu luar biasa mahal, teman-teman. Nggak semua perusahaan asuransi punya sistem yang canggih seperti Prudential, teman-teman. Contoh perusahaan asuransi lokal, nggak ada yang kuat, teman-teman. Itu bayarannya, modalnya Prudential zaman dulu ngebangun sistem yang AD bayar komisi, nanti setiap bulan dapat mereka. Itu kalau nggak perusahaannya gede, teman-teman, nggak kuat, teman-teman, nggak nutup modal, teman-teman. Jadi artinya apa? Kita berada di Prudential ini tepat sekali. Tinggal jati dirinya aja, teman-teman. Itu, teman-teman. Ya, kuenya udah disiapin, orang-orangnya, tinggal kita branding saja, ya. Kita coba branding, kita edukasi masyarakat, kemudian kita bangun tim kita. Begitu kita bangun tim kita by sistem, kita punya sistem sendiri dan kita pakai sistemnya Prudential untuk dalam bisnis AAD, AD6 gerasi. Itu, teman-teman. Dan terakhir kemarin saya ngobrol dengan coach guru saya ya, Coach Hendra Sensei. Dia ngobrol sebelum pandemi, dia ngomong gini, Februari. Fik, sebetulnya lu bikin komunitas IFA dan kemudian lo berpantang dengan Prudential adalah keputusan yang paling tepat. Ya. Oh ya, kenapa, Coach? Tahu, teman-teman, Fik, independen di Eropa itu turun semua, ambruk, 60% mereka ambruk. Kenapa? Karena pemerintah Eropa baru mendirikan, membangun sebuah mengeluarkan sebuah peraturan bahwa mereka harus punya A, B, C, D, E standarnya, teman-teman. Ya, di Indonesia belum. Gara-gara kasus kemarin ini sekarang lagi digodok bahwa para perencana keuangan ini wajib memiliki lisensi. Nah, itu dia. Nah, akhirnya apa? Mereka pada kabur ke sebuah produk commission, teman-teman. Mereka jual asuransi, mereka jual ini. Jadi artinya kalau teman-teman berada di sekarang di Prudential, ini adalah tepat sekali, teman-teman. Dan ini adalah kue yang akan kita ambil. Tergantung teman-teman bagaimana membawanya nih, teman-teman. Jadi sekarang semangat aja, teman-teman. Ya, jalanin. Pak, di masa pandemi, justru di masa pandemi, teman-teman, orang sudah berpikir untuk punya asuransi. Jelas ya, teman-teman ya? Masih semangat? Kalau semangat, chat dulu dong. Semangat, lanjut. Ayo, teman-teman. Ya, lanjut. Ya, ada yang lanjut? Oke, sip. Oke, sip ya. Lanjut. Thank you, teman-teman ya. Nah,
Oke, apa Vic, kayaknya ngomong doang, gimana sih caranya gitu ya, membantu mereka, tim lo itu gimana, kok bisa merubah orang yang tadinya nggak tahu asuransi, nggak tahu perencanaan keuangan, tiba-tiba lo bisa develop. Nah, nanti aku mau sharing ya, aku mau sharing yang gimana caranya gitu ya teman-teman ya. Jadi agen asuransi memang kita daftar di agen asuransi Prudential, tetapi ya perusahaan, kenapa? Karena Prudential yang bayar kita. Kita nggak bisa pungkiri adalah kita terdaftar di agen asuransi. Tetapi untuk masyarakat, kita bicaranya adalah kita financial advisor. Jadi bendera kita ke masyarakat adalah financial advisor, tapi bendera kita ke Prudential adalah agen asuransi, teman-teman. Karena agen asuransi yang bayar, bukan klien kita yang bayar kita. Ya, iya, bukan agen asuransi. Iya Pak, agen asuransi untuk Prudential. Tapi saya ke Bapak adalah financial advisor. Kalau Bapak beli produk, maka saya dibayar oleh Prudential, bukan oleh Bapak. Gitu. Jelas ya teman-teman ya. Itu kan kadang-kadang suka yang dibawa-bawa agen asuransi langsung ke masyarakat. Jadi orang tuh kadang-kadang asuransi, walaupun so what sih dengan agen asuransi, bagus juga gitu kan istilahnya. Tapi kan masyarakat tuh masih yang lo emang gak ada kerjaan lain apa selain agen asuransi. Nah, kayak gitu kan teman-teman kadang-kadang ya. Ya. Gitu. Jadi artinya kadang-kadang orang tuh kalau kita agen asuransi tuh udah ngeblok duluan, udah menutup duluan, nggak mau dengerin apa yang kita mau ngomongin gitu. Tapi kalau kita punya branding yang agak berbeda, orang tuh udah mulai, Vic, tolongin gue dong. Nah, gitu teman-teman. Nah, ya lumayan ya teman-teman. Jadi branding udah cukup kuat. Nah, apa yang kita bicarakan ke teman-teman ke klien? Yang pertama adalah klien kita harus tahu yang namanya siklus hidup. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman kan udah belajar ya hari ini ya. Mungkin ya teman-teman ada yang baru kan ya. Jadi belajar. Jadi manusia itu hidup itu nggak hanya sekarang ya. Ada masa di mana dia produktif, masa dia nanti pensiun dan sebagainya teman-teman ya. Di 7.000 hari pertamanya dia, dari usia dia 0 sampai 20, kemudian dia masuk fase kedua 20 sampai 40 ya. Nah, pada saat orang di sini fase 2, jadi market kita memang di fase 2 teman-teman. Ya. Fase 2 ini adalah market kita yang paling utama. Jadi kalau teman-teman ingin memfilter daftar nama, maka di 20 sampai 40 adalah market yang paling hot. Kenapa? Karena mereka punya tujuan keuangan. Mulai semangat karena punya penghasilan, itu adalah tujuan keuangan. Ya. Tapi bukan berarti yang di fase 3 teman-teman nggak ambil. Ambil, justru ini adalah orang yang udah well. Jadi biasanya level-level orang yang udah di fase 3 adalah udah ranah ke web area lah, istilahnya orang yang udah pengen mikirin apa tuh namanya warisan, wakaf dan sebagainya gitu teman-teman. Karena apa? Mereka udah mau masuk ke fase yang berikutnya, fase keempat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang hot itu adalah di perencanaan keuangan adalah di usia produktifnya dia di fase 2 teman-teman. Ya, karena mereka ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen memikirkan edukasi, pendidikan anak, ada yang pengen berinvestasi, ada juga mikirin pensiun dan sebagainya. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, pada saat setuju ya teman-teman ya. Jadi pada saat orang saya ceritain ini teman-teman ya. Jadi kuncinya kita ternyata kalau Dr. Sanjay Tolani bilang keberhasilan manusia di fase terakhir ini adalah tergantung dari fase 2 dan fase 3. Setuju ya teman-teman? Kita tuh cuma ada 14.000 hari saja. Dan pada saat saya ceritain ini kepada klien teman-teman, mereka semuanya rata-rata menyesal. Apa penyesalan mereka teman-teman? Mereka menyesal yang pertama adalah, kenapa ya waktu aku di fase 2, aku nggak kerja keras? Kenapa ya waktu aku di fase 3, aku tidak mengakumulasi aset? Itu dia tuh. Apa yang terjadi? Pada saat anaknya mau pensiun, dianya mau pensiun, anaknya mau kuliah, dia KTA loh teman-teman. Kredit tapagunan untuk membiayai sekolahnya ini. Itu jadi artinya poinnya, waktu kita maksimal nih teman-teman ya. Selama kita ini diberi kesehatan, teman-teman, kita tuh cuma punya waktu, diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala itu cuma 14.000 hari loh, teman-teman. Yaitu adalah dari fase 2 dan 3. Nah, bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan fase ini, teman-teman? Jadi ternyata orang itu menyesal karena di fase 2, fase 3 mereka nggak kerja keras, jadi kebanyakan main. Dia bilang dia kerja sih pulang kantor, tapi abis itu waktu produktif dia sisa waktunya nggak bisa produktif teman-teman. Akhirnya apa terjadi? Tidur di rumah, main game dan sebagainya. Walaupun boleh main game, tapi banyak pada saat saya ngobrol ini, iya ya kenapa ya kemarin ya fase 2 saya nggak berakumulasi ya aset saya ya. Kenapa ya waktu itu saya kayaknya kerja gitu-gitu aja ya. Ya pokoknya hidup kayak air lah, ya mengalir saja gitu teman-teman. Jadi artinya apa? Ternyata waktu kita bisa maksimalkan di 14.000 ini. Supaya apa teman-teman? Supaya kita bisa maksimal di fase 4. Bisa menikmati
hidup kita, teman-teman. Oke, sebentar ya. Ada ya. Ini susu nih, tuh. Oke. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi akhirnya poinnya apa? Nah, kenapa? Pada saat orang punya tujuan, nah, ini dia teman-teman. Fase 2, fase 3 ini adalah hot prospect kita sebagai perencana keuangan. Orang yang akan kita tuju adalah ini gitu ya. Fase 4 boleh saja, tetapi biasanya udah areanya, udah kelasnya udah berbeda teman-teman. Mereka udah nggak mikirin lagi tujuan keuangan. Mereka hanya bagaimana menjaga asetnya dia. Ya. Tetapi yang kita kejar adalah fase 2 dan fase 3 ini teman-teman. Nah, itu dia. Ya. Nah, kegagalan orang mencapai fase 4, ya, yaitu adalah fase impian. Mereka pengen menikmati hidup, mereka pengen pensiun dengan baik, ya, atau mereka pengen membagikan hartanya dia. Itu ternyata banyak yang gagal, terutama di fase di Indonesia ya teman-teman ya. Orang gagal di fase keempat, ya. Kenapa gagal? Yang pertama adalah dia tidak bisa merencanakan keuangan di fase 2, fase 3. Itu aja teman-teman. Ya, yang kedua apa teman-teman? Kena resiko hidup. Udah, kendalanya cuma ada 2. Nggak bisa ngatur uang, sama teman kena resiko hidup, nggak ada strategi, nggak ada plan. Nah, itu dia. Gagal lah di fase 4. Fase 2 meninggal dini, fase 2 kena resiko sakit, ya, sehingga nggak bisa kerja, fase 3 kena meninggal dini, fase ke apa dan sebagainya. Nah, itu dia teman-teman yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kita perlu sebagai finansial adalah membantu masyarakat agar tercapai tujuan keuangannya apapun kondisinya. Jadi tugas kita adalah, bro, lo apa sih pengennya? Wah, gue pengen pendidikan anak. Ya, oke, gue akan bantu lo sampai pendidikan anak lo tercapai. Namun hati-hati, di dalam mencapai tujuan keuangan, itu ada resiko hidup. Percaya nggak? Iya sih. Nah, oleh sebab itu, butuh strategi-strategi, bro. Ah, gitu teman-teman. Ya. Nah, biasanya kita mengedukasinya dengan piramida perencanaan keuangan, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi piramida. Jadi membangun perencanaan keuangan, Bapak, Ibu adalah lewat perencanaan keuangan, ya. Membangun perencanaan keuangan itu seperti kayak membangun rumah, teman-teman. Bapak Ibu, oh begitu. Iya. Dimana kalau Bapak kalau mau bangun rumah, itu biasanya apa dulu, Pak? Yang Bapak bangun pondasinya. Benar. Kenapa? Karena itu yang harus kuat. Betul. Sama Bapak Ibu, kalau kita membangun perencanaan keuangan yang baik, itu harus pondasinya dulu yang kuat. Apa sih pondasinya? Adalah arus kas dan dana darurat. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah manajemen risiko, ya, alias asuransi sih sebetulnya ya teman-teman ya. Manajemen risiko kan banyak ya. Ada yang risk avoiding, ya, risk avoiding itu adalah menghindari risiko teman-teman, kayak PSBB sekarang. Cuman Pak, kalau risk avoiding menghindari resiko kayak PSBB hari ini, hidupnya nggak nyaman. Maksud di rumah terus Bapak nyaman nggak? Enggak. Nah, biasanya orang, udah deh saya keluar deh, yang penting punya asuransi. Nah, gitu jadi teman-teman. Ya. Ya, kalau biasanya Pak, kalau di kami adalah manajemen risiko kami yang paling bagus adalah risk sharing atau risk transferring. Ya. Kalau risk sharing kan berbagi resiko Pak, yaitu adalah dengan asuransi syariah misalnya. Baru nanti Pak, Bapak kan pasti punya tujuan jangka panjang. Juga Bapak nanti juga jangka pendek seperti pensiun, dan terakhir adalah warisan. Nah, hari ini Bapak, hari ini saya datang ngobrol dengan Bapak, ingin memastikan apa sih tujuan Bapak. Nah, tanyaan teman-teman, tanyain Bapak punya tujuan apa Pak? Jadi bukan berarti produk yang kita tawarkan. Nah, bukan produk asuransi dulu yang kita tawarkan. Kenapa? Dia nggak tahu, dia nggak ada value teman-teman. Jadi kita push terus, dia merasa bahwa nggak penting bagi saya gitu. Nah, pada saat itu makanya kita tanya, Pak, boleh tahu Pak, kira-kira tujuan Bapak apa ya dalam hidup ini? Nggak tahu. Nah, kebanyakan nggak tahu teman-teman. Ya, kalau misalnya ini sih, misalnya Pak Heri misalnya. Oh, ini Mas Heri ya. Mas Heri, saya pengennya adalah pendidikan anak saya bagus misalnya, atau saya pengen pensiun dengan baik, atau saya ingin memberikan warisan dan sumbangan. Nah, gitu kan tujuan keuangan itu teman-teman ya. Nah, oke, bagus sekali ya. Berarti Bapak punya tujuan. Nah, baru teman-teman. Nah, sebelum mencapai tujuan Bapak, maka yang dapat Bapak kuatkan dulu adalah arus kas dan dana darurat. Setuju ya teman-teman ya? Gimana orang mau capai tujuan ya teman-teman? Kalau arus kas saja berantakan teman-teman. Hidupnya minus terus. Ingat ya teman-teman ya? Gimana dia mau beli asuransi kalau cash flow-nya berantakan teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Makanya kebanyakan orang menjual produk asuransi, nggak kenal nasabahnya, polisnya lapse teman-teman. Banyak kan teman-teman? Banyak ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Polis yang lapse. Banyak yang lapse.
Ya, kayak contohnya kayak tim saya yang Purventure itu teman-teman ya. Ya saya nggak sebutin siapa ya. Tapi apa dia nggak kenal nasabahnya teman-teman. Dia closing, wah the best case teman-teman. Wah hebat bulan 4. Tapi saya nggak bangga. Belum bangga. Kenapa? Dia tidak kenali nasabahnya. Teman-teman, 2 bulan, bulan ketiga lapse. 4 bulan lapse. Saya bilang, Pak, kenapa Pak? Nggak ada duit loh. Kemarin di closingin, kenapa kok di closingin kalau emang nggak ada duit? Ya pokoknya saya bilang closing aja. Dia beli. Tapi bulan keempat polisinya lapse teman-teman. Kenapa? Karena arus kasnya nggak ditanya. Siap nggak? Punya asuransi? Siap nggak? Ada nggak dana darurat? Dan sebagainya. Nah, Pak, hari ini saya nggak bisa panjang lebar karena saya yakin Bapak waktunya juga terbatas, saya juga terbatas. Hari ini saya cuma mau ngomong adalah level 1, level 2 saja ya Pak. Yaitu adalah saya akan mengecek kondisi portfolio Bapak, terutama adalah arus kas, dana darurat, dan asuransi. Nanti kalau berbicara tentang investasi, nanti di pembicaraan berikutnya. Jadi hari ini fokusnya ke 2. Jadi kita udah bikin statement dulu teman-teman. Bahwa hari ini saya hanya berbicara di 2. Jadi bukan berarti nanti pada saat teman-teman ketemu, loh kok lo perencanaan keuangan ngomongnya asuransi mulu sih? Gitu teman-teman. Jadi kita udah buat setting frame dulu bahwa Pak hari ini saya di dalam piramida perencanaan keuangan ini saya hanya ngebahas 1-2 dulu. Kenapa ini yang paling basic Pak? Kebanyakan orang gagal karena pondasinya berantakan Pak. Oke. Oleh sebab itu, maka saya bertanya tentang arus kas Bapak dan juga asuransi portfolio Bapak udah punya apa aja? Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Udah nih teman-teman kita tanya. Nah, apa yang kita tanya? Nah, itu dia teman-teman. Nah, pertama arus kasnya. Arus kasnya ternyata ada polanya teman-teman ya. Nah, kita cek nih, ini adalah arus kas yang ideal ya. Ini akan saya share aja teman-teman. Teman-teman tinggal capture aja ya. Atau nanti materinya saya kayak kasih Pak Gusnul, saya kirim ya. Nah, ini ya, jadi kalau orang nggak tata kelola pendapatan per bulannya itu pos-posnya nggak mengikuti ini, biasanya teman-teman berantakan teman-teman. Alias resiko lapse-nya tinggi. Ya. Jadi kalau orang yang hidupnya istilahnya ya mohon maaf ya, banyak utang, ya gali lubang tutup lubang, saya sarankan sih untuk tidak membeli asuransi prudensial teman-teman. Kenapa? Karena cash flow-nya aja berantakan. Yang ada adalah performa teman-teman jelek ya. Itu dia teman-teman ya. Udah, begitu kita udah cek tata kelola pendapatannya per bulan, baru kita cek dana daruratnya. Daruratnya ada atau enggak? Syaratnya likuiditas tinggi, memenuhi 12 bulan dari pengeluaran rutin atau pendapatan rutin. Kita cek, kenapa kok harus ada dana darurat? Pak, boleh tahu nggak? Bapak ada punya dana darurat nggak? Pada saat dia bilang ada, artinya itu adalah salah satu parameter kita bahwa orang ini benar-benar bisa menyisihkan teman-teman. Jadi salah satu parameter kita adalah Bapak ada dana darurat Pak, artinya uang nganggur Pak, yang nggak Bapak pakai. Kalau Bapak pakai, oh ada. Nah, berarti orang ini apa? Cocok nih punya asuransi, gitu teman-teman. Ya, cocok nih punya asuransi apa? Karena dia udah nyiapin dana. Dia orangnya hidupnya sisi teman-teman. Ya, hidupnya sisi. Nah, udah rapi nih arus kasnya, baru Pak, arus kasnya bagus, Bapak, dana daruratnya Bapak juga ada. Saya masuk ke level berikutnya Pak. Jadi adalah risk management alias manajemen risiko. Di sini adalah asuransi. Pak, membeli yang namanya hidup, Bapak kan mencapai tujuan ya. Setuju ya Pak ya? Namanya hidup itu kan orang kalau bisa mencapai tujuan keuangan, itu adalah mencapai keinginan-keinginan. Itu ada syarat Pak. Yang pertama adalah hidup sehat, punya penghasilan. Setuju ya Pak ya? Ya setuju. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang itu akan hidup sehat terus Pak? Oh enggak, belum tentu juga. Oke, setuju. Maka orang itu akan mengalami kondisi Pak. Kondisi yang kedua ya adalah hidup nggak sehat, kurang penghasilan. Alias kalau penghasilan bisa terganggu nggak Pak tujuan keuangannya? Oh bisa, ya bisa. Apalagi Pak kondisi yang ketiga yang udah pasti tidak hidup, tidak berpenghasilan. Alias kalau misalnya kondisi yang ini, alias tujuan keuangan bisa nggak tercapai dong Pak. Oh ya benar juga ya. Nah, oleh sebab itu Pak, makanya risk management sangat penting Pak dalam perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan Bapak untuk tujuan-tujuan keuangan Bapak tercapai, apa yang Bapak inginkan. Oh, gitu ya. Nah, oleh sebab itu Pak, membeli asuransi juga nggak sembarangan Pak. Nah, teman-teman sampaikan itu. Karena banyak sekali orang di Indonesia ini Pak, itu beli asuransi itu karena koleksi. Karena tetangganya agen asuransi, karena keponakannya agen asuransi. Pada saat dia bilang adalah dia punya polis banyak, tapi nggak ngerti isinya. Setuju nggak teman-teman? Banyak nggak orang di luar sana punya asuransi, tapi dia nggak ngerti di dalamnya apa. Dan dia koleksi polis. Dan nggak sesuai dengan tujuan keuangannya dia. Nggak sesuai dengan kebutuhannya dia. Pak,
Berbeda dengan saya di PFA, di community PFA ini adalah kami ingin benar-benar memberitahu meyakinkan bahwa Bapak benar-benar punya portfolio yang tepat. Jadi Bapak tidak lebih, nggak over insurance, juga nggak kekurangan juga, Pak. Karena saya kemarin baru ketemu klien saya, dia bilang gini ke saya, teman-teman bisa cerita aja gitu ya ke klien gitu ya teman-temannya. Dia bilang ke saya gini, Bro Viko, saya kemarin beli asuransi 10 miliar, itu kira-kira udah bagus belum ya? Saya jawabnya apa, Pak? Jawabnya adalah, saya nggak tahu. Loh, kamu kan udah senior, masa nggak tahu jawab? Iya, Pak, karena 10 miliar itu angkanya dari mana? Saya harus benar-benar harus lihat dulu kebutuhannya berapa, angkanya berapa, dan sebagainya. Apakah Bapak sudah tepat atau bahkan kurang? Oh, kayak gitu. Jadi saya harus ngobrol dulu dengan Bapak. Boleh, Pak, saya minta waktu Bapak untuk mengecek benar nggak polis 10 miliar itu angkanya dari mana? Oh, boleh. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi ada juga yang klien yang ngomong gini, langsung ngetes ke saya. Fik, menurut kamu asuransi yang paling bagus apa? Ya, langsung ngomong, wah, asuransi Prudential, Pak, punya produk ini. Enggak, teman-teman. Menurut saya, Pak, asuransi yang paling bagus adalah asuransi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Bapak dan sesuai dengan budget Bapak. Oh gitu. Jadi semua asuransi Bapak mau pakai Prudential, mau pakai apapun, semuanya bagus. Tapi asalkan sesuai kebutuhan. Nah, di situ orang mulai trust, teman-teman. Oh, lu nggak jualan banget ya. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi kita berbicara langsung asuransi yang paling bagus adalah sesuai kebutuhan Bapak. Nah, Bapak sesuai nggak? Nah, gimana waktunya sesuai atau tidak? Nah, oleh sebab itu perlu perencanaan. Nah, itu dia, teman-teman. Membeli asuransi itu perlu perencanaan, Pak. Biasanya kalau kita sebagai perencana keuangan, yang harus dulu pertama kali adalah asuransi rawat inap, Pak. Karena apa? Ini yang paling pertama, resiko paling sering terjadi kalau terjadi rawat inap, ini juga mengganggu cash flow. Baru yang kedua adalah asuransi sakit kritis. Yang ketiga adalah asuransi jiwa. Nah, dari ketiga ini boleh ya, Pak, saya minta waktu untuk ngobrol dengan Bapak di mana posisi hari ini portfolio Bapak. Kalau Bapak sudah cukup, maka pekerjaannya sudah selesai, baru kita naik level, yaitu adalah insurance dan warisan. Udah gitu aja, teman-teman. Jadi kalau nanti ketemu klien ya, yang artinya udah istilahnya udah wealth ya, udah rapi semua, ya udah teman-teman udah selesai di level 2, baru teman-teman ambil celah di investasi dan juga di warisan, teman-teman. Jadi artinya kita nggak bisa, artinya kita bisa ngambil celah begitu, wah, saya udah punya asuransi. Pada saat kan orang kan, apalagi agen baru ya, teman-teman. Saya udah punya asuransi. Oh, apa asuransinya Prudential? Ya udah, makasih ya, Pak. Saya udah punya asuransi, makasih ya, Pak. Jadi kayak gitu, teman-teman. Wah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu klien yang tiba-tiba dulu punya asuransi 10, udah itu yang paling tepat, teman-teman. Pak, boleh ya, Pak, saya berdiskusi dengan Bapak, saya ngecek portfolio asuransi manajemen risiko Bapak nih misalnya. Tanyain aja rawat inapnya gimana. Ya, tanyain, Pak, hari ini Bapak punya rawat inap nggak, Pak? Oh, punya. BPJS. Oke, good. Bagus, Pak. Boleh Pak tahu, Pak, BPJS-nya kelas berapa? Kelas 2. Oke. Menurut Bapak, BPJS ini nyaman nggak buat Bapak? Enggak. Nah, teman-teman, dari situ aja teman-teman udah lihat sebagai konsultan ya, lo punya masalah. Nah, jadi artinya tugas kita itu adalah cari masalah, teman-teman. Jadi pada saat kita ketemu klien adalah nasabah, adalah bagaimana dia punya masalah. Tugas kita adalah itu. Dan pada saat kita punya masalah, dia punya masalah, kita cari solusinya gitu bersama-sama. Itu kompoinnya. Jadi tanya lagi, sakit kritis gimana? Ya, asuransi jiwa gimana? Jadi, Pak, hari ini penyakit yang paling berbahaya apa, Pak, menurut Bapak? Oh, COVID-19. Oh, itu pengeluarannya banyak ratusan juta. Atau misalnya kayak gitu ya, aduh, jantung, kanker. Oke. Kalau Bapak, menurut Bapak biayanya berapa? Kira-kira. Oh, lebih besar 500 juta itu. Oke. Pak, boleh tahu nggak, Bapak udah punya uang dana khusus nggak? Untuk khusus sakit kritis ini? Belum ada. Oke. Pak, kira-kira dampaknya apa, Pak? Kalau amit-amit ya, apabila seseorang pencari nafkah yang punya tujuan keuangan seperti Bapak, terus tiba-tiba terjadi resiko sakit. Wah, bisa gagal tujuan keuangannya. Bisa asetnya habis. Oh, oke. Dari situ aja teman-teman udah bisa lihat bahwa orang ini punya problem di sakit kritis. Terakhir yang adalah asuransi jiwa. Pak, menurut Bapak ada nggak orang yang bergantung sama Bapak hari ini? Oh, ada anak saya. Bapak punya utang nggak? Ada. Nah, dari situ udah kelihatan, teman-teman. Bapak, saya cek utangnya, pengganti penghasilan sekian. Kalau dari uang ini saya totalin ada kebutuhannya ada 2 miliar misalnya contoh. Nah, Bapak ada nggak Pak uang cash 2 miliar? Belum. Nah, artinya apa? Pada saat kita ketemu klien, dua-duanya bermasalah, tiga-tiganya bermasalah, teman-teman. Rawat inapnya nggak nyaman, asuransi kritisnya nggak punya, asuransi jiwa nggak punya. Tinggal kita tanyain aja, Pak, tiga-tiganya ini kan sangat penting ya, Pak, untuk mencapai tujuan keuangan Bapak. Saya sebagai konsultan, saya ingin bertanya ke Bapak, dari ketiga ini mana Bapak yang paling concern Bapak? Asuransi jiwa sih, Pak Heri.
Oh gitu. Oke Pak, saya akan buatkan dulu. Tapi untuk membuat asuransi jiwa ini nggak gampang Pak. Ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama adalah syaratnya kesehatan. Bapak sehat nggak hari ini? Oh sehat, sehat ya. Oke, berat badan Bapak karena kan online teman-teman, kita nggak bisa lihat orangnya gemuk atau kurus ya. Jadi karena online kita tanyain teman-teman. Berat badan berapa Pak? Oh kayaknya segini. Oke bagus. Pak boleh tahu nggak Pak? Kira-kira supaya saya bisa membuat solusi yang nyaman. Nanti kita beauty contest saja Pak, produk yang cocok ya untuk asuransi jiwa. Kira-kira Bapak bisa sisihin berapa Pak? Oh saya bisa 1 juta sampai 2 juta. Pada saat dia mengeluarkan angka 1-2 juta dan mendapatkan data, maka keberhasilan kita itu di dalam edukasi dan sampai edukasi itu adalah kita mendapatkan data teman-teman. Begitu nggak dapat data, nggak dapat tanggal lahir, nggak dapat data pekerjaan, maka edukasi kita belum sempurna teman-teman. Alias fact-finding-nya. Pada saat kita ngomong asuransi udah nge-gap, berarti ada sesuatu yang kurang teman-teman. Jadi latih terus bersama mentor teman-teman. Latih terus cara edukasinya, bertanya benar-benar. Jadi artinya teman-teman di PFAI di community kita nggak cari orang yang jago ngomong yang bla bla bla. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa Pak saya kan nggak jago ngomong kayak Pak Mas Afi yang hebat banget, ya Mas Afi udah bertahun-tahun teman-teman. Pak Gusru udah kayaknya hebat banget ya karena udah bertahun-tahun teman-teman. Tapi kan kalau kita nih baru pertama kali ya, kok hebat banget ya orang-orang ya, kok bisa ngomongnya sampai kayak gitu-gitu. Teman-teman ya karena apa sering ngomong gitu ya. Tetapi sebetulnya sebagai perencana keuangan kita nggak boleh ngomong banyak-banyak teman-teman. Justru kita kudu tanya dan mendengarkan. Makanya Prudential kan always listening. Ya kita kebanyakan nanya teman-teman. Jangan yang nyocos terus. Oh bagus ya Pak. Jadi kita tanya Pak gimana Pak? Oh iya bagus. Gitu teman-teman ya. Nah ini konsepnya teman-teman. Nah artinya kenapa? Kenapa ini sedikit saja ya. Kenapa sih butuh asuransi? Nah, teman-teman bisa ceritain aja, Pak, Bapak, maaf Ibu, ditunggu kasih di lantai. Jadi kalau misalnya ada istri yang bapaknya lagi sakit gitu, nanti tiba-tiba ada suster yang ngomong, maaf Ibu, ditunggu kasih di lantai bawah, ya. Menurut perasaan si Ibu, menurut Anda saat itu gimana teman-teman? Santai aja, deg-degan sambil keringetan, ya. Aduh, tagihannya berapa ya? Kalau di rumah sakit ya, atau langsung pingsan ya, saking pusingnya mikirin dari tadi tagihannya belum ada asuransi dan sebagainya, teman-teman. Ya, kenapa? Apa perbedaannya? Mahalnya biaya berobat, jatuh sakit jadi perangkut, teman-teman. Jadi ternyata ketakutan seseorang pada saat orang divonis sakit, teman-teman. Percaya atau tidak percaya, teman-teman ya. Tapi justru mereka takut adalah biayanya, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, asuransi rawat inap sangat penting, teman-teman. Jadi kita kudu cek si nasabah kita ini portfolio asuransi rawat inapnya gimana. Karena apa? Kalau mereka punya asuransi kesehatan, maka memberikan rasa tenang. Ya, termasuk teman-teman hari ini kan punya rawat inap ya. Pasti kondisi tenang. Even ada COVID-19, karena teman-teman punya black card, pasti tenang. Saya kalau ada apa-apa, ya minimal Prudential bisa cover lah gitu ya. Kemudian apa? Mengatur pengeluaran. Ya, jangan sampai terjadi resiko rawat inap anak kita masuk rawat inap sehingga apa terjadi cash flow kita berantakan ya, banyak utang nantinya. Ya, yang ketiga mendapatkan pelayanan yang layak, teman-teman. Kalau kita punya rawat inap, jangan sampai ya mohon maaf kalau orangnya nyaman dengan BPJS ya silakan aja, kita nggak bisa paksain ya. Tapi kalau kita mempunyai rawat inap dari Prudential, maka apa yang terjadi? Mendapatkan pelayanan yang layak. Nah, ini yang kita perlu tanyakan ke nasabah. Pak, kira-kira pelayanannya gimana? Kayak gitu, teman-teman. Yang keempat adalah tidak merepotkan orang lain, teman-teman. Jadi kita bisa tanya, Pak, tujuan rawat inap apa sih sebetulnya pada saat tadi pertemuan kedua ya. Pak, hari ini saya merencanakan rawat inap. Tapi apa yang terjadi, Pak? Tujuan orang punya rawat inap? Itu adalah tidak merepotkan orang lain. Bapak nggak repotin istri, nggak repotin anak, nggak ngerepotin keluarga dan tetangga. Benar nggak, Pak? Oh iya benar. Jadi Bapak kudu punya sebagai saya perencana keuangan. Ya, nah gitu teman-teman. Dan atau terhindar dari meninggal dini, teman-teman. Ya. Ternyata punya asuransi kesehatan yang memadai seperti Black Card aja belum tentu bisa buat nyaman, teman-teman. Ya, ternyata pada saat orang dirawat inap, apalagi orang terkena sakit kritis, maka butuh yang namanya dana khusus, teman-teman. Ya, jadi perlu juga ternyata level 2 adalah asuransi sakit kritis, teman-teman. Nah, inilah tujuan kenapa. Jadi beberapa teman kita ya, termasuk tim-tim saya, dia selalu gini, Pak Viko, Black Card ini kan bagus banget ya. Terus ngapain sih kita beliin Prutop lagi gitu ya? Udahlah, kita udah kasih nasabah kita udah paling the best tuh Black Card, Bronze B, alias semua cover udah di cover. Nah, itu dia teman-teman. Ya, jadi menurut saya udah nggak butuh lagi tuh santunan sakit kritis. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Biaya rumah sakit memang dibayarin Black Card ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata kalau orang mengalami sakit kritis, itu ternyata ada biaya yang lain, teman-teman. Yaitu adalah biaya kehidupan,
cicilan hutang, biaya sekolah, biaya perawatan lanjutan, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Ya. Jadi artinya kita bisa, Pak, sebetulnya tujuannya kita punya santunan sakit kritis adalah ini, Pak. Selain biaya rumah sakit, Bapak kan udah punya rawat inap nih, Pak. Bagus banget dari kantor udah. Tapi, Pak, pada saat terjadi sakit kritis, nah ini nih biaya kehidupan seperti bayar hutang. Siapa yang mau bayar? Biaya sekolah siapa yang mau bayar kalau bapaknya nggak punya penghasilan? Jadi adalah sebagai pengganti penghasilan, Pak. Oh, begitu. Nah, itu dia teman-teman. Nah, baru level yang ketiga, yaitu adalah tujuan asuransi jiwa, teman-teman. Jadi adalah perencanaan asuransi jiwa. Jadi kita tanya hanya 3 itu saja, teman-teman. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah tujuan asuransi jiwa, Pak. Nah, dia teman-teman ya. Jadi tujuan asuransi jiwa adalah bagaimana kita bisa menciptakan aset keluarga kita dalam bentuk paper asset dengan cepat dan dapat dipergunakan tepat pada waktunya. Nah, itu dia teman-teman. Ya, Pak, hari ini saya punya gerakan 1 miliar saya yang saya lagi kampanyekan, Pak, kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana kita bisa menciptakan aset melalui Pru Cinta, Pak. Ya, Pru Cinta atau misalnya mau pakai asuransi jiwa, gitu ya. Karena apa? Karena kita pengen masyarakat kita hidup sejahtera dunia akhirat. Maksudnya gimana tuh dunia akhirat? Artinya gini, Pak, pada saat kita bisa menciptakan aset 1 miliar ini, minimal ya, Pak, maka kita bisa mensejahterakan dunia, Pak. Gimana tuh maksudnya demikian? Yang pertama, apabila terjadi kepastian terhadap kita, maka ternyata uang yang ini, yang Bapak siapkan, itu bisa sebagai pengganti penghasilan orang-orang yang tergantung sama Bapak, seperti istri dan anak-anak. Oh, benar juga ya. Jadi mereka bisa hidup layak, Pak, tetap hidup layak. Dan juga, Pak, jangan sampai hutang kita itu dibayar oleh istri, Pak, dan anak-anak. Ini sangat kasihan, Pak, menurut saya, melunasi hutang. Oh, jadi fungsinya asuransi jiwa itu adalah sebagai pengganti penghasilan dan melunasi hutang ya? Iya, Pak. Yang kedua, Pak, adalah juga bisa dipakai untuk biaya pendidikan, Pak. Jadi Bapak amit-amit ya, Bapak kan punya tujuan keuangan ya, Pak, bersama istri. Kalau amit-amit Bapak nggak ada, memberikan minimal kita masih tetap memberikan peristiwa terbaik, Pak, bagi keluarga dan anak-anak. Apa? Pendidikan anak dan juga pensiun pasangan Bapak. Dan berikutnya adalah asuransi jiwa fungsinya adalah untuk ngurusin untuk bayar-bayar biaya, bea dan pajak. Misalnya contoh kepengurusan warisan, anak Bapak nggak ada uang, mau nggak mau dari uang yang 1 miliar ini, Pak. Atau 2 miliar ini. Dan juga Bapak bisa perhitungkan untuk warisan. Jadi artinya apa? Kalau kita bisa merencanakan asuransi jiwa, maka kita bisa mensejahterakan dunia. Dan yang kedua adalah mensejahterakan akhirat. Maksudnya apa tuh? Artinya apa? Dengan kita memiliki 1 miliar, Bapak juga punya tujuan adalah kita dengan berwakaf, itu adalah mensejahterakan akhirat, Pak. Jadi bagaimana caranya kita bisa sejahtera dunia akhirat melewati program yang namanya kita ini, Pak. Yang namanya Gerakan Keluarga Indonesia Aset 1 Miliar ini. Oh, begitu. Ini, Pak, tujuannya. Nah, dengan kondisi saat ini, keuangan Bapak, portfolio keuangan Bapak, asuransi jiwa masih kurang. Nah, saya mengharapkan minimal 1 miliar, Pak. Atau paling bagus adalah sesuai adalah dengan pendapat Bapak adalah 2 miliar. Contohnya seperti itu. Karena untuk dunia dan akhirat. Nah, jadi artinya ini untuk wakaf ya, teman-teman ya. Jadi untuk mencapai wakaf. Jadi artinya teman-teman bisa aturin, teman-teman. Kalau dia dunianya udah nggak mikirin, teman-teman. Saya udah nggak pikirin dunia. Tapi mungkin akhirat dia mau pikirin, teman-teman. Dengan cara apa? Menyumbangkan UP jiwanya untuk diwakafin, teman-teman. Ya, itu dia. Contohnya nih gerakan 1 miliar ya, teman-teman ya. Jadi saya mau cerita bahwa ini tahun 2016 ini saya buat gerakan keluarga Indonesia 1 miliar ini, teman-teman. Ini saya cerita teman-teman kepada adik kelas saya, ini anak usia 30 tahun, adik kelas saya di SMA, saya ceritain, "Bro, gue mau sharing nih, gue punya gerakan keluarga Indonesia 1 miliar. Apaan tuh, Fik? Udahlah main ke kantor dah." Gitu ya, teman-teman ya. Udah, teman-teman. Begitu main ke kantor, saya ceritain, teman-teman. Saya ngatur harus gini-gini. Bro, gue punya kampanye. Nah, gerakan 1 miliar gue ini adalah di piramida yang pertama tadi, bro. Yang paling atas, bro. Asuransi jiwa. Nah, kalau gue boleh tahu nih, bro. Lo di antara asuransi rawat inap kan lo udah punya dari gue. Sakit kritis katanya lo udah ini. Nah, ini asuransi jiwa ini adalah yang gerakan ini, bro. Gitu. Lo udah punya belum, bro? 1 miliar. Belum, Fit. Uang cash belum ada. Gue juga masih hidup sama orang tua gitu ya, teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Dia beli 2016, 2018 meninggal, teman-teman, karena demam berdarah. Ya. Anak usia 32 tahun ya. 30 dia beli, 2 tahun kemudian usia 32 meninggal. Saya seminggu kemudian saya cerita kepada istrinya, teman-teman ya. Saya cerita kepada istrinya Mei,
Laki lo dulu 2 tahun yang lalu beli program namanya Gerakan 1 Miliar, alias artinya dia beli laki lo udah menyiapkan uang 1 miliar buat lo nih untuk sebagai pengganti penghasilannya dia, sebagai bentuk cintanya dia kepada lo. Wah teman-teman dia kaget, gue belum pernah lo terima uang 1 miliar di rekening, punya uang terima 1 miliar di rekening teman-teman. Nah ini bukti ya teman-teman ya. Nah, ini assalamualaikum Mbak, ini kan istri saya teman-teman ya. Mbak uangnya udah cair, berapa? 1 miliar 50 juta. Nah ini 50 jutanya dari rawat inap ya teman-teman ya, dari polis rawat inap 1 miliar utuh teman-teman, nggak dipotong. Nah ini teman-teman, nah apa poin dari sini teman-teman? Jadi artinya pada saat kita berada di perencanaan keuangan bergabung dengan Prudential, ternyata kita bisa buat sesuatu loh teman-teman bagi masyarakat teman-teman. Banyak nggak di luar sana teman-teman? Kalau teman-teman merasa bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang bisa membuat bermakna bagi masyarakat, maka teman-teman ceritain ini kepada orang. Nggak usah peduliin teman-teman, mereka mau atau tidak. Nggak usah peduliin. Yang penting ilmu yang kita bagikan, perencanaan keuangan itu bermanfaat. Rezeki itu udah dia ngatur teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Saya cerita kepada Zainab, Ain, dan Debbie ya. Nggak usah peduliin orang itu mau atau tidak. Yang penting jalanin aja. Terus edukasi aja. Terus edukasi. Masalah rezeki itu bukan hanya dari API, saya bilang gitu. Ya, rezeki itu kesehatan, kebahagiaan, dan sebagainya. Maka jalanin aja. Nggak usah peduliin, Pak saya udah ketemu 10 orang nggak ada yang closing, biarin aja. Lanjut ke 20, lanjut lagi ke 30, just one more. Ya, just one more. Sekali lagi, pasti ketemu orang yang mau sesuai dengan keinginan kita. Nah ini ya teman-teman. Jadi ceritain aja teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa ini bermanfaat bagi masyarakat. Ya, terakhir tahun 2020, ini adalah, saya mau cerita, ini adalah OB di kantor agensi teman-teman. Ya, OB di kantor agensi, dia waktu bulan Maret, ya teman-teman, ini pakai Prucinta teman-teman. Memang secara ini pakai Prucinta teman-teman ya. Memang pada saat di bulan Maret dia udah ngobrol dengan istri saya gitu, tiba-tiba ada produk Prucinta kan ya. Nah, si OB saya ini adalah camcordernya yang ngerekam video buat training teman-teman. Nah, ada orang pusat ngejelasin Prucinta, dia langsung, Prucinta bagus banget ya gitu ya teman-teman ya. Dia waktu habis ngerekam itu dia langsung ke meja kita, dia langsung ngetos, Viv, bikinin Prucinta dong buat saya. Saya kan kaget ya teman-teman ya, buat apa lo bikin Prucinta, lu udah rawat inap, ini bagus nih gitu ya. Terus dia bayarnya tahunan teman-teman ya, dia bayar tahunan, dan dia bilang adalah, lo kan belum punya keluarga bro, emang lo asuransi jiwa lo buat apa bro? Buat ibu gua, kalau ada apa-apa ibu gua nggak repot, dia bilang gitu. Oh gitu, yaudah deh, akhirnya saya bikinin, dia bayarnya tahunan teman-teman. Bulan Maret close isut, Maret, April, Mei dia sakit teman-teman. Ya di bulan puasa itu 2020 dia sakit, akhirnya meninggal teman-teman. Ya meninggal, ini saya temuin ibunya teman-teman pada saat pencairan teman-teman. Dan uangnya udah cair teman-teman. Ya ini ke ibunya tuh kalau ngelihat kita nangis teman-teman. Nah pada saat kita melakukan ini teman-teman, itu udah nggak ada komisi lagi teman-teman. Benar-benar kita berada di alias gini, benar ini adalah tugas yang sangat mulia. Alias ternyata si teman kita yang OB ini benar-benar ada tujuan adalah pengen membahagiakan ibunya teman. Artinya apa? Ternyata produk asuransi jiwa itu tidak hanya sebagai bukti cinta kepada keluarga, tapi kepada ibu juga. Nah sekarang teman-teman, pada saat kondisi sekarang lagi akhir tahun ini down dan sebagainya, udah nggak usah peduli teman-teman, edukasi aja semua orang teman-teman. Nggak usah peduliin, pokoknya ini bermanfaat. Yang penting kita percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah berguna bagi dia. Itu aja teman-teman. Nggak usah khawatir, Anda dicap agen asuransi. Biarin aja teman-teman. Ya, Rico Huang aja kalau saya lihat di TikTok ya teman-teman ya, naik motor dihina orang, hari ini naik Ferrari teman-teman. Ya, jadi kita nggak usah takut bahwa Pak saya dicelain, walaupun saya dicelak-celak mulu dan sebagainya. Nggak usah khawatir teman-teman. Ya, jalanin aja, maju terus, pantang mundur teman-teman ya. Nah nanti pada saat perencanaan asuransi jiwa teman-teman bisa belajar tuh ya, bagaimana pendekatan pakai klien, pendekatan kebutuhan tanggungan, kebutuhan modal, dan nanti bisa belajar ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman. Nah itu kira-kira pas banget jam 9 ya, yang bisa saya sharingkan ke teman-teman, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Jadi poinnya adalah, ini salah satu contoh ya, jadi kalau nanti mengatur arus kas, nanti ceritain aja, bro, kalau misalnya karyawan dengan penghasilan 10 juta, ini bro yang bener bro, cara arus kas lo bro, gitu. Jadi pos asuransi itu minimal 10% bro dari penghasilan lo, minimal 1 juta, kalau bisa lebih.
Nah, mungkin lo nggak bisa nabung, ya. Ini saya cerita ya teman-teman ya. Saya kemarin bantuin teman saya di tahun 2000, agent saya tahun 2019. Nggak apa-apa ya Pak Gusno, lewat dikit ya, sebentar aja ya. Saya di 2019, saya bantuin agent saya baru nih teman-teman. 2019 akhir, ya. Saya bantuin, saya datang, Fit bisa bantuin nggak? Saya mau prospek ini teman, ya, teman kantor. Ya udah saya datang ke dia, ketemu bertiga teman-teman sama temannya, sama temennya dia. Udah ngobrol bertiga, saya ngobrol pakai perencana keuangan teman-teman. Wah, saya pakai segitiga perencana keuangan, saya gali, tanya dan sebagainya teman-teman ya. Dan dia bilang, wah bagus juga nih Pak Viko. Kelemahan saya di kantor ini rumah sakitnya jelek. Dia bilang gitu. Saya maunya rawat inap Bronx Bay. Ini dari Prudential, ada nggak yang bagus? Ada, oke. Terus dia bilang, saya mau pakai asuransi jiwa, ya. Juga ya bagus nih asuransi jiwa, sakit itu start dulu deh, tapi saya mau 2 ini. Oke, wah teman-teman, teman agent saya tuh senang banget teman-teman. Dia bilang gini, Pak, oke bagus banget Bapak, kebutuhan Bapak adalah rawat inap dan asuransi jiwa ya Pak ya. Iya Pak, boleh tahu nggak Pak pengeluaran apa tuh namanya cash flow Bapak berapa yang bisa untuk asuransi? Dia bilang berapa teman-teman? 10 juta Pak Viko. Saya kaget teman-teman, saya siap dengan 10 juta. Wah, saya kaget teman-teman. Wah, teman saya udah cengenges-cengengesan aja teman saya, yang agent saya itu teman-temannya cengenges gitu ya. Wah, 10 juta cakep nih, API gede nih gitu ya. Wah, karena dia baru belajar ya teman-temannya, belum belajar perencanaan keuangan, pokoknya dia baru jadi agent lah istilahnya gitu ya. Tapi yang terjadi teman-teman, saya nggak bisa langsung ngomong 10 juta ya. Oke Pak, saya boleh Pak ngatur ngebahas lagi tentang pola keuangan Bapak. Teman-teman, begitu saya cek arus kasnya dia teman-teman, dia bilang 10 juta itu 4 jutanya cepretan teman-teman. Jadi dapat cepretan dari kerjanya dia. Jadi ternyata yang 4 juta ini, itu 6 jutanya memang ada, ya, tapi 4 jutanya ini adalah dapat dari uang-uang yang lain teman-teman. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya saya bilang, bro, sorry ya, gue nggak bisa closingin dia 10 juta bro, walaupun dia mau 10 juta. Kenapa, Pak Viko, kenapa nggak 10 juta? Gue pengennya dia 6 juta aja. Gue ngeri nih, 4 jutanya adalah dia dapatnya dari cepretan. Ngeri gue nanti polis lab ini big case loh, gue bilang gitu. FBI gede nih, presentasi anjlok nih gitu. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya closingnya akhirnya setuju. Pak, saya bukannya mau ini Pak, tapi saya berharap kayaknya uang ini nggak bisa dipakai untuk cash flow untuk Bapak masukkan asuransi deh Pak. Kecuali Bapak ada bisnis lain. Nggak ada, ini memang cepretan, kadang dapat kadang enggak gitu. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya dia belinya 6 juta per bulan ya, full premi ya teman-teman ya. 6 juta full premi. Dia setuju dengan UP jiwanya saya turunin, yang tadinya minta 3 miliar, akhirnya saya turun jadi 1,5 miliar ya, dengan karena EP preminya turun. Terus habis itu teman-teman, masuk pandemi teman-teman, dia nggak dapat cepretan teman-teman. Dari bulan Maret, Februari, Maret, April, Mei, nggak ada cepretan semuanya, nggak ke kantor teman-teman. Apa yang terjadi teman? Polisnya masih jalan. Coba bayangin kalau saya paksa dia 10 juta, dia nggak dapat. Pak Viko, untung aja kemarin saya 6 juta. Saya nggak ada cepretan uang lagi nih dari kantor. Kenapa? Nggak ada apa-apaan, orang di rumah terus. Nah teman-teman, nah itu dia teman-teman, saya belajar. Oh begitu. Jadi artinya apa? Kita bisa mengatur perencanaan keuangan dari situ teman-teman. Nah bro, lo lihat ya, orang ini akhirnya. Tapi apa, dia percaya sama kita. Kemarin ketemu lagi ya. Ini income udah mulai lumayan nih, bagus. Nanti boleh nambah lagi nggak? Boleh, saya bilang gitu. Tapi saya mau lihat uangnya dari mana ya. Jangan sampai nanti Bapak ambil dari cepretan lagi. Ya enggak, ini udah dari gaji saya udah mulai ada tahun depan udah mulai naik nih. Nah, gitu teman-teman. Itu teman-teman. Nah, ini saya ambil salah satu contohnya di AWP ya. Ini kan lampiran AWP ya. Jadi kita berikan ini ke nasabah, terus kita tanda tangan teman-teman. Ini pakai digital ya, digital di handphone. Nah, itu udah kita bisa atur arus kas orang. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Itu sih yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Ke PFA tim community yang ownernya guru-guru saya semua ini. Ya, dokter saya Viko nggak ada negatifnya, nih yang ada positif plus semua nih ya. Lu harusnya sampai jam 12 malam nih Viko. Anda gitu. Puas, kami lemas gitu ya. Jadi sebenarnya sesi Viko ini sebenarnya baru prolog ya, prolog. Iya, baru prolog. Iya, prolog. Betul. Karena nanti akan kita panggil lagi Viko untuk 4 jam ya, 4 jam. Tapi pasti Pak Gusnul, ini adalah hal yang luar biasa jujur. Ini membuat kalau saya bisa kategorikan malam ini adalah malam pencerahan, super pencerahan ya.
Jadi Anda tahu pos-pos hutang Anda ya. Jadi jangan senang dulu 10 juta per bulan, tiba-tiba 2 bulan lab. Nah, ini udah ketahuan nih penyakitnya di sini gitu ya. Iya, Luar betul. biasa sekali. Iya. Jadi yang pasti untuk seluruh peserta malam ini, Bro Gusnul dan Bro Api, apakah mereka tercerahkan? Jangan mereka. Kita kayaknya tercerahkan kita bertiga dulu nih ya. Silakan Pak Gusnul, silakan tanggapannya gimana? Oke. Ya pertama kali thank you banget ya. Ini sangat-sangat basic dan apa ya, kita juga dapat tambahan-tambahan tentang pengaturan keuangan tadi ya. Saya yakin dan percaya semua yang hadir dapat inspirasi dari Pak Viko pada malam hari ini. Oke, aduh sayangnya udah jam 9 lewat ya. Tadinya Kasih pertanyaan harus ada. pengen Pak. nanya ya, Harus ada pengen nanya. Ya, Itu oke. kita buat dia saya tahu pola tidur dia jam 11 malam kok. Ya. Kasih pertanyaan dulu lah, kasihan. Oke ya, jadi biar afdol ya, tetap saya akan buka dua pertanyaan aja. 3 deh, biar satu-satu seperti biasa ya. Satu-satu juga. Satu-satu. Tapi kalau misalkan nggak cepet nanyainnya ya kita langsung cut ya, karena yuk cepet. Langsung mau Ayo silakan yang boleh. mau nanya ya. Kita mulai dari featuring lah. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada Cung. Bang Reza nih mau nanya tadi Bang Reza. Silakan ya. Hitung 1, 2, 3. Oke, pas. Silakan ada yang mau nanya, silakan. Mangga. Oh, itu ada Pak Oke, Iqbal itu ada tuh. pertanyaan tuh. Bagus, silakan dibuka. Bagaimana supaya nasabah selalu lancar bayar premi? Wah, tadi udah ada gambar, udah ada jawaban sekilas tuh yang di kasus terakhir. Tapi Pak Viko mungkin boleh jawab singkat tuh. Gimana caranya biar nasabah selalu lancar bayar premi? Iya, benar. Pak Mas siapa nih Pak yang Iqbal Mas Iqbal ya. Mas Iqbal memang ini adalah apa tuh namanya? Pada saat kita closing itu adalah sebetulnya prestasi kita pertama gitu ya. Prestasi kita pertama closing yes gitu ya. Prestasi kita kedua police issued ya. Prestasi ketiga adalah ternyata masih ada lagi teman-teman, masih ada ini lagi PR kita adalah bagaimana police ini bisa berjalan dengan lancar ya. Yang pertama adalah bagaimana polis ini bisa lancar adalah yang pertama adalah value dari polis itu nih Mas Iqbal. Jadi kalau nasabah tidak ada value bagi polis yang dia beli, maka saya yakin polis itu nggak bertahan lama. Jadi orang ini harus mengerti polisnya. Jadi kalau misalnya saya ngobrol kemarin dengan klien ya, salah satu klien saya, teman kantornya istri ya, saya bilang adalah saya punya gerakan 1 miliar dan saya ceritain ini percakapan dan sebagainya. Wah, dia merasa penting teman-teman. Nah, pada saat dia closing, terus dia bilang gini, oke, gua tunggu ilustrasinya Prudential ya malam ini, teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman? Saya nggak bikin ilustrasi karena saya ada meeting. Akhirnya dia besoknya dia ping saya, Fik, lo janji bikin ilustrasi, tapi sampai hari saya belum terima. Sampai kayak gitu loh teman-teman. Oh iya sorry, hari ini saya buat. Nah saya buatin teman-teman. Oh itu oke, saya kirim. Begitu dia ngomong, begitu dia terima dia pelajari. Oke, kasih waktu hari ini untuk mempelajari ilustrasi ya. Udah habis itu teman-teman pelajari. Begitu udah oke setuju tanda tangan. Begitu tanda tangan dia nanyain besoknya, polis gue udah jadi belum? Nah itu namanya value teman-teman. Nah, jadi artinya apa? Orang ini urgent banget. Fik, gue nggak ada harta lagi lo yang 1 miliar ini kecuali harta lo. Ya jadi artinya, nah itu artinya itu bisa mempertahankan polis. Apakah sampai sekarang polis itu berjalan? Berjalan, ya. Dan tidak ada masalah dengan premi. Jadi apa? Value. Yang kedua adalah cash flow tadi, ya. Walaupun ada value, kalau cash flow-nya berantakan, maka polis itu nggak berjalan baik. Oleh sebab itu, maka kita yakinkan adalah dengan misalnya, Pak, boleh nggak auto debit? Jadi pada saat Bapak gaji, langsung kita tarik. Dan itu namanya konsep sisi, Pak. Jadi artinya Bapak menyisihkan di awal. Oh gitu ya. Nah itu namanya pola yang baik, Pak, menyisihkan di awal. Begitu Bapak dapat income dari gaji kantor, kita tarik duluan, Pak. Oke, berarti pakai auto debit ya, Pak ya. Nah kayak gitu. Jadi artinya dia tidak bisa menikmati dulu gajinya, kita udah tarik duluan, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya bilang, Pak, Bapak lebih senang gaji 10 juta tapi nggak punya aset, atau gaji cuma 9,5 juta alias gope ya kita ambil, tapi Bapak punya aset minimal 1 miliar. Oh yang penting 9,5 juta, oke gitu auto debit Pak, gitu. Masih mantap. Oke, langsung ya ke pertanyaan yang kedua dari Caca. Izin bertanya, apakah seorang agen wajib mengikuti pelatihan AWP? Karena tadi ada tampilin slide AWP tadi ya. Oke, ya. Apakah wajib mengikuti pelatihan AWP? Ini nyambung sama pertanyaan Pak Andriano ya. Nanti sebelum kita ke Bang Syahreza,
jika ada agen PFA Association ingin belajar, apakah bisa terfasilitasi untuk bisa mendalami financial planner dengan biaya terjangkau? Oke. Oke, bagus ya. Jadi apakah ikut AWP sebetulnya gini, nggak harus sih, nggak ikut AWP, nggak ikut KWP, nggak ikut CFP juga sebetulnya kita kalau belajar biasa juga nggak apa-apa. Tapi fungsi AWP ini adalah lebih ke branding ya, artinya memang di situ ada pencerahan perencanaan keuangan. Memang agen-agen saya yang masuk ke dalam website saya itu minimal dia punya AWP. Ya, kenapa? Minimal dia punya pencerahan bahwa saya ini mindsetnya adalah seorang perencana keuangan. Kenapa? Dia udah punya kalkulator digitalnya, dia punya gelar profesinya, kemudian dia branding di Instagramnya ada AWP, dan pada saat dia punya dia punya kalkulator AWP, terus kemudian dia punya kartu nama AWP, itu bisa menjadi approaching juga. Jadi kalau misalnya saya ketemu klien nih gitu ya teman-teman, waktu sebelum pandemi, saya keluarin kartu nama saya. Fik, profesi lo panjang amat, ini apa ini? Ini AWP ini lebih ke arus kas, Pak. Jadi mengatur arus kas. Kalau KWP ini lebih ke asset allocation, kalau CFP lebih berbicara tentang perencanaan keuangan secara luas, Pak, termasuk investasi. Nah, Pak, boleh Pak, saya sharing AWP ini apa gitu? Oh, boleh. Kayak gimana arus kas? Udah teman-teman, saya balik lagi perencanaan keuangan lagi. Jadi sebagai tempat approaching aja juga tuh dia teman-teman. Dan itu juga bisa membuat pede tim-tim kita juga sih. Ya, kita punya AWP. Tapi apakah harus? Enggak juga sih. Jadi bukan berarti kita punya AWP udah pasti sukses. Enggak juga. Orang punya AWP aja belum tentu ngapa-ngapain. Balik lagi kepada tujuan keuangannya gitu. Ya, kalau menurut saya, Viko, mereka tuh wajib, ya. Wajib itu hukumnya ya. Boleh kalau Pak dokter wajib, pengen wajib silakan. Karena melihat saat ini kondisi pandemi ya itu wajib gitu ya. Nah, permasalahan adalah pula wajib belajar habis itu malas closing, ya itu paling bahaya. Karena di unit kita banyak yang begitu tuh ya. Luar biasa titelnya, tapi itu tadi penyakitnya malas closing ya. Ada juga lucu lagi. Kemarin pengalaman juga Piko, ini gua pakai yang lu punya itu, pos. Karena kemarin kebetulan pengalaman apa yang disampaikan Piko ini luar biasa ya. Jadi kemarin juga waktu saya di Bandung dengan 60 anggota dewan, itu sama, semuanya berbicara tentang pos hutang ya. Jadi kalau berbicara tadi bilang perlu AWP, kayaknya Anda perlu deh ya. Kayaknya wajib perlu deh ya. Karena itu ditanyakan tuh pos hutang gimana Pak mengatasinya. Kemudian pos-pos yang lainnya, termasuk pos-pos 1, 2, 3-nya ya, pastinya kita juga harus memberikan pencerahan. Kalau saya pribadi mengatakan itu penting sekali untuk teman-teman ya. Jadi di waktu luang Anda, ambillah hal-hal yang sifatnya ringan dulu, baru nanti sampai berat. Jadi jangan berhenti belajar lah ya. Tapi jangan pula titelnya mentereng, nanti apinya itu nggak boleh. Betul. Ya. Malu sama titel ya. Malu sama titel. Keren. Ada pertanyaan lagi tuh Pak Gusnul? Oke, silakan. Saya baca yang dari Bang Syahreza, ini mirip dengan dari Bu Arni ya. Saya bacakan. Sebentar. Bagaimana maintain klien yang nyaman buat klien dan kita? Apakah tiap bulan mesti dikontak? Itu ya, dan nyambung dengan Bu Arni punya pertanyaan. Saat financial check up hasilnya kurang baik, tapi setelah diedukasi sangat berminat. Apakah aman untuk buka polis agar terhindar dari... Oh, ini agak beda. Yang atas dulu ya. Yang apakah mesti tiap bulan dikontak? Ya, singkat aja. Oke. Sebetulnya kalau nasabah saya sih nggak semuanya saya kontak tiap bulan. Ya. Yang pasti kalau ulang tahun pasti saya kontak. Ya. Terus kemudian biasanya setahun atau 2 tahun sekali saya review. Ya, setahun itu saya pas ulang tahun polis saya kirimin capture-annya bahwa supaya dia ingat manfaatnya ini. Kalau dia nggak ngerti baru kita ketemu online. Jadi memang sekarang dengan zamannya online ini waktu kita kan bisa mepet pendek-pendek tuh 1 jam ketemu ini, 1 jam ini gitu. Itu udah kita jadwalin untuk ketemu klien untuk edukasi ulang, terutama adalah polis-polis yang lama yang pakai unit link yang mereka belum mengerti tentang unit link. Itu sih Bu. Jadi tapi nggak setiap bulan artinya kita ping dia takutnya kan mengganggu dan sebagainya. Yang penting ya kalau misalnya dia bikin story di IG atau misalkan di WhatsApp status itu biasanya wih keren gitu doang gitu, wih mantap gitu doang, tapi nggak ngomongin prudential gitu. Jadi minimal kita masih ada gitu loh, masih ada dan sebagainya. Oke, tadi untuk informasi yang buat ngikut kelas kayak AWP bisa dilihat di mana Pak Viko? Ada di website IFAK. Websitenya saya ketikin ya berarti. Website atau IG ya. Bulan Desember itu sih ada sih
1920. ifak.or.id ya. Iya. Saya ketik. Oke. Kayaknya memang yang bagus ini gini, Viko. Lu ngajar di PFA, udah itu aja ya. Jadi semua gelar lu ajarkan di PFA. Itu kelar. Tapi Kalau buat nggak usah dokter pakai gigi, ujian. Tapi gak usah bukan pakai buat- ujian ya. Kenapa? Gak usah pakai ujian. Era sekarang nggak perlu ujian. Yang penting ada titel lah. Itu paling penting. ada tidak? Sama kayak kita rapid test. Nggak usah tes. Yang penting negatif. Hasilnya keluar. Oke, pertanyaan terakhir dari Bu Arni ya. Dari Bu Arni ini tadi ya, saat financial check up hasilnya kurang baik, tapi pas diedukasi nasabah berminat banget. Aman nggak Iya. kalau buka polis? Oke, jadi bagus nih pertanyaannya ya Mbak Arni ya. Jadi kalau lihat dari kondisi seperti ini, kalau pengalaman saya adalah biasanya kurang baik itu biasanya adalah pos kehidupannya dia tinggi. Jadi kalau dia pengen merasa bahwa pengen dia beli polis, maka dia harus kurangi gaya hidupnya dia. Itu dia. Jadi saya punya case nih, ini bisa satu contoh saya ingat, saya punya saudara usia 35 tahun, penghasilan dia 40 juta. Ya, nggak punya asuransi teman-teman, nggak punya asuransi, nggak punya pendidikan anak ya, dana tabungan anak, dia pensiun mengandalkan dari kantor ya, gaji 40 juta, cicilan rumahnya 20 juta, 50% dari penghasilan dia. Dan dia merasa pada saat saya ngobrol ini, pantasan aja ya saya babak-belur terus nih setiap bulan. Kenapa? Cicilan saya melebihi dari target. Oh iya benar. Terus lo kenapa beli asuransi beli rumah ini? Karena gue naksir banget sih, tapi udahlah gue akhirnya ngangkat naikin naikin hutangnya jadi 50%. Jadi 20 juta hanya untuk beli rumah tersebut. Sisa 20 jutanya teman-teman berantakan. Nah, banyak pengeluaran. Tapi dia bilang, lo harus punya asuransi. Lo nggak punya asuransi nih. Ya, rawat inap mungkin dari kantor untuk aman ya. Tapi menurut gue ini asuransi jiwa sakit kritis lo belum ada. Caranya gimana? Begitu saya buka keuangannya, memang keuangan dia banyak banget teman-teman. Tapi ternyata itu masih ada celah teman-teman. Ternyata dia itu sehari itu dia untuk jajannya dia itu 300.000 teman. 300.000 300 sampai 350.000 teman-teman. Jadi dia jajannya kalau restoran tuh ada di bawah karena dia penghasilannya gede kan. Dia merasa jadi makannya di bawah. Nah ini bro, kalau lo emang menganggap lo benar-benar mencintai keluarga lo dan lo pengen punya UP asuransi jiwa sebesar sekian, lo harus kurangi dari makan lo. Makan sehari-hari ini kegedean menurut gue. 350 per hari hanya untuk lo selama 20 hari. Itu adalah udah 6 juta sendiri lo. Wih benar juga ya. Nah itu nih, ini yang gede nih bro. Ini yang membuat cash flow lo berantakan nih karena ini. Kalau lo bisa nyisihin aja 100-200 ribu per hari lo keluarin. Kemudian lo rokok lo juga lo kurangin dan sebagainya. Lo makan lo juga lo bisa atur lah. Jangan selalu di restoran kayak gini. Menurut gue sih lo sih bisa sih nyisihin. Akhirnya bisa teman-teman. Sampai sekarang berarti udah berjalan berapa ya? 2 tahun lah. Bisa sebetulnya. Oke, sip. Keren banget ya. Keren. Iko, tambah lagi deh durasimu 5 menit. Kali ini berbayar sih. Kasihan lo kemalaman. Oh, Apianto nggak tidur ya rumahnya ya? Saya goda di WA tidur ya, itu kagak. Iya, kirain tadi nongol doang tapi. Oke. Keren. Avianto mana dong kameranya? Dibuka dulu dong. Tapi Kita mau closing nih. Apakah Anda melakukan tindakan yang tidak berkenan? Silakan. Iya, ini kayaknya nih. Ya. Oke, Viko, ini ada, ini sertifikat nih bisa digadaikan ya Viko. Jadi kita, ini lu kalau carikan ke penggadaian ada dapat paling enggak 10 keping emas ya. Pak Gus Nul ya. Tapi yang pasti malam ini saya pribadi dan PCA sangat melek jadinya. Dan ini sangat bermanfaat bagi era pandemi COVID saat ini yang menjadi berkah bagi kita ya. Saya katakan berkah kenapa? Era-era seperti ini kita perlu yang namanya pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Viko tadi. Sekali lagi teman-teman berikan aplaus luar biasa. Ini ada sertifikat apresiasi dari PFA. Buka dong multinya, tolong berikan aplaus Anda. Ayo meriah, jangan diam aja. Ayo berikan aplaus. Terima kasih Pak Thank Viko. you. Terima kasih. Terima kasih Pak Viko. Terima kasih Pak Viko. Thank you bro. Itu Oke. Viko. Sama Mas Pak Viko Hadian. Pak Dokter Iki. Saya Hadian saya. So, kita sampai di penghujung acara kita malam hari ini. Terima kasih buat semua agent baru dan agent senior yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan jumpa di sesi pamungkas kita di pekan depan. Terima kasih Pak Viko. Terima kasih Pak Viko Hadian sekali lagi buat kebersamaan kita pada malam hari ini. Boleh say
goodbye dulu dong, Set. Saya thank you Piko, dulu buat thank you Pak banget Piko. Piko. Thank Tetap you. sehat selalu Sama-sama. ya. Salam keluarga. tetap Ya Pak prestasi, Dokter, terima kasih. ya. Ya, Sampai ketemu di PC kita di Desember akhir nanti. Oke, sip. Amin. Thank you semuanya. Bye-bye, Pak Pak Piko. Mas Tafi, makasih ya. Thank you Terima semuanya. kasih. Teman-teman semua, Sukses makasih. ya. Bu Cahaya, terima kasih. Thank you, Pak Pak Piko. Bye-bye. Adrian, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Thank wabarakatuh. you. Waalaikumsalam, Pak Piko. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sabtu depan ya kita ketemu Limen ya kalau nggak salah Pak Gusnul. Kenapa? ya, Limen, Buliman. Limen dan Bulimen. ditutup oleh Pak Suramin di tanggal 5 Desember. Ya, dan minggu depan ada Pak Daud Wijaya di Sabtu Yes. Senin malam. Ini juga keren Yes. banget Itu karena dia Anda mainnya lewatkan tuh. mainnya Itu di luar biasa. komunitas ya, mainnya di komunitas. Sip. Betul. Oke, yang pasti malam ini luar biasa, 100 lebih ya peserta. 100 Dan kalian lebih. Pak Gusnul dan Pak Afi mereka tetap konsentrasi dan saya Yes. yakin hadir hari ini seluruh agent akan mencapai tujuan yang terbaiknya Amin. di tahun nanti. Amin, amin, amin. Kita support selalu. Amin. Oke, selamat Amin, istirahat. amin. Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you atas presentasinya. Thank you Pak Gusnul, thank you Pak Afianto dan semuanya. Ya. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu nanti dan tetap prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses buat warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua. Selamat pagi.